Anak-anaknya meninggalkan mereka, lalu mereka menemukan sebuah rumah yang terkubur dan apa yang ada di dalamnya mengubah segalanya. Siti Rahayu memegang erat pegangan koper merah sambil menyaksikan petugas pengadilan menempelkan segel di pintu rumahnya. 43 tahun pernikahan, 43 tahun di rumah sederhana itu dan sekarang semuanya telah berakhir. Di sampingnya, Bambang menyesuaikan koper biru di bahunya dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah yang tumbuh di dadanya. Bank telah menyita rumah mereka karena KPR yang menunggak. Anak-anak, ketika mengetahui situasi putus asa orang tua mereka, dengan mudah menolak membantu. Kalian urus saja sendiri, kata Andi si sulung. Aku tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan kalian, tambah Dewi, anak perempuan tengah. Dan si bungsu Budi bahkan tidak menjawab telepon sama sekali. Siti Rahayu mengamati jalanan yang familiar di kota kecil Yogyakarta sambil mereka berjalan tanpa tujuan. Batu-batu jalan kuno terasa lebih keras di bawah kaki mereka yang lelah. Bambang, di usianya yang 71 tahun, memikul di punggungnya bukan hanya koper, tetapi juga beban seumur hidup kerja jujur yang tidak cukup untuk menjamin tempat tinggal di hari tua. Kita mau kemana sekarang, Bambang? Tanya Siti Rahayu, suaranya pecah oleh emosi. Aku tidak tahu, sayangku, aku sudah tidak tahu apa-apa lagi. Uang pensiun yang mereka terima hampir tidak cukup untuk makan, apalagi untuk membayar sewa. Teman-teman seusia mereka sudah pergi atau berada dalam situasi yang sama sulitnya. Panti sosial di kota sudah penuh dan daftar tunggu sangat panjang. Mereka benar-benar sendirian di dunia ini. Mereka berjalan sepanjang pagi, berhenti di bangku-bangku taman untuk beristirahat. Matahari musim kemarau di daerah itu menyentuh lembut wajah keriput mereka, tetapi tidak menghangatkan dingin yang mereka rasakan di dalam. Siti Rahayu mengamati keluarga-keluarga yang lewat di jalan, anak-anak berlarian mengejar orang tua mereka dan merasakan sakit yang dalam saat mengingat ketika anak-anak mereka sendiri masih kecil. Kamu ingat ketika Andi patah tangannya dan kita menghabiskan sepanjang malam di rumah sakit, gumam Siti Rahayu lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada suaminya. Bambang mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dan ketika Dewi terkena radang paru-paru, kamu tidak beranjak dari tempat tidurnya selama seminggu. Mereka telah mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk anak-anak. Bambang telah bekerja sebagai montir selama lebih dari 40 tahun, selalu jujur, selalu hadir. Siti Rahayu adalah guru SD, mendidik puluhan anak dengan kasih sayang dan kesabaran. Tidak pernah ada yang kurang di rumah. Tidak pernah ada kekerasan atau penelantaran. Bagaimana bisa anak-anak mereka begitu saja membelakangi mereka saat mereka paling membutuhkan? Menjelang sore mereka berada di pinggiran kota, di mana rumah-rumah semakin jarang dan alam mulai mengambil alih. Siti Rahayu merasakan kakinya gemetar karena kelelahan. Bambang menyadari penderitaan istrinya dan mencari tempat untuk beristirahat. Di sana di bukit itu, tunjuknya, ayo kita naik sedikit dan lihat apakah kita bisa menemukan tempat teduh. Pendakian itu sulit bagi pasangan tersebut. Batu-batu lepas di tanah dan vegetasi kering menyulitkan langkah. Tetapi sesuatu menarik perhatian Siti Rahayu ketika mereka mendekati puncak bukit kecil itu. Di antara batu-batu dan semak-semak ada sesuatu yang tampak tidak alami. Bambang, lihat ke sana. Bukankah itu pintu? Bambang menyesuaikan kacamatanya dan mengikuti pandangan istrinya. Memang ada struktur aneh di antara bebatuan, sebuah pintu kayu tua yang menghitam karena waktu, terpasang dalam lengkungan batu yang tampaknya telah dibangun sejak lama. Vegetasi tumbuh di sekitarnya, hampir sepenuhnya menyembunyikan pintu masuk. Tempat yang aneh untuk ada pintu, gumam Bambang, mendekat dengan rasa ingin tahu. Siti Rahayu merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ada sesuatu yang familiar di tempat itu, sensasi aneh yang tidak bisa dia jelaskan. Rasanya seperti dia pernah berada di sana sebelumnya, meskipun dia yakin tidak pernah mendaki bukit ini. Apakah ada orang yang tinggal di dalam sana? Tanya Siti Rahayu, suaranya pelan dan takut. Bambang mengetuk pelan pintu kayu itu. Suaranya bergema dengan cara yang aneh, seolah-olah ada ruang luas di sisi lain. Tidak ada jawaban. Dia mencoba mendorong, tetapi pintu terkunci. Dia mencari di sekitar dan menemukan batu lepas yang tampaknya berfungsi sebagai tempat kunci darurat. Di bawahnya ada kunci tua yang berkarat karena waktu. Siti Rahayu, ada kunci di sini. Apakah mungkin? Aku tidak tahu, Bambang.
Bagaimana kalau ini milik seseorang? Aku tidak ingin kita mendapat masalah. Tapi, masalah apa yang bisa lebih buruk daripada tidur di luar? Bambang mempertimbangkan situasinya. Mereka tanpa rumah, tanpa uang, tanpa keluarga. Satu malam berlindung, meskipun itu penyerobotan, mungkin adalah apa yang mereka butuhkan untuk memulihkan tenaga dan memikirkan solusi. Hanya untuk satu malam, Siti Rahayu. Besok kita cari pemiliknya dan jelaskan situasinya. Dengan tangan gemetar, Bambang memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Berputar dengan susah payah, tetapi pintu terbuka dengan derit yang dalam. Aliran udara segar keluar dari dalam, membawa bau aneh, campuran kelembaban dan sesuatu yang manis yang tidak bisa mereka identifikasi. Siti Rahayu mencengkeram lengan suaminya dengan kuat. Bambang, aku takut. Aku juga, sayangku, tapi kita tidak punya pilihan. Mereka masuk perlahan, meraba-raba dalam kegelapan. Bambang menyalakan korek api yang selalu dia bawa di sakunya dan api kecil itu menerangi ruangan. Apa yang mereka lihat membuat mereka tercengang. Ini bukan gua sederhana atau tempat perlindungan darurat. Ini adalah rumah lengkap yang diukir di dalam batu bukit. Dindingnya terbuat dari batu yang dipahat, lantainya dari papan kayu yang terawat dengan baik. Ada perabotan antik, tetapi dalam kondisi sempurna, seolah-olah seseorang baru saja pergi tidak lama ini. Ya Allah! Bisik Siti Rahayu. Tempat apa ini? Pendengar yang budiman, jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Melanjutkan, Bambang menemukan lampu minyak di atas meja dan berhasil menyalakannya. Cahaya keemasan mengungkapkan detail yang lebih menakjubkan. Rumah itu memiliki setidaknya 3 kamar yang bisa mereka lihat dari pintu masuk, ruang tamu dengan kursi kulit yang usang, dapur dengan tungku kayu dan rak-rak penuh makanan kaleng dan apa yang tampaknya adalah kamar tidur di belakang. Siti Rahayu mendekati meja di ruang tamu dan melihat bahwa meja itu sudah ditata untuk makan malam. 2 piring, 2 cangkir peralatan makan, disusun dengan hati-hati. Di tengah ada wadah dengan buah-buahan yang, meskipun sudah kering, masih mempertahankan bentuk aslinya. Bambang, lihat ini. Sepertinya siapapun yang tinggal di sini pergi tiba-tiba di tengah makan. Bambang memeriksa dapur. Panci-panci bersih dan tertata. Persediaan makanan di rak-rak tampak tua, tetapi banyak yang masih tersegel. Ada ikan kaleng, rendang kalengan, paket tepung beras, garam, gula, bahkan beberapa botol teh manis yang tampaknya masih bagus. Siti Rahayu, kemarilah lihat ini. Dia mendekat dan Bambang menunjukkan sebuah surat yang ada di atas meja dapur. Kertas yang menguning karena waktu memiliki tulisan tangan yang halus, feminin. Di bagian atas tertulis untuk anak-anak tersayangku. Siti Rahayu mengambil surat itu dengan tangan gemetar dan mulai membaca dengan suara pelan. Anak-anak tersayangku, jika kalian membaca ini berarti kalian akhirnya menemukan jalan pulang ke rumah. Aku selalu tahu bahwa suatu hari kalian akan datang. Mungkin aku sudah tidak ada di sini ketika itu terjadi, tapi aku meninggalkan rumah ini dan semua yang ada di dalamnya sebagai warisan cinta yang selalu aku rasakan untuk kalian. Siti Rahayu berhenti membaca dengan suara terputus-putus. Dia menatap Bambang dengan mata berkaca-kaca. Bambang, aku rasa kita berada di rumah seseorang yang juga ditinggalkan oleh anak-anaknya. Lanjutkan membaca, Siti Rahayu. Mungkin kita akan mengerti apa yang terjadi di sini. Dia menarik napas dalam dan melanjutkan. Aku tahu kalian pasti bingung dan mungkin takut. Rumah ini adalah tempat perlindungan kami ketika dunia di luar sana menjadi terlalu kejam. Ayah kalian dan aku membangun setiap kamar dengan tangan kami sendiri, menggali batu hari demi hari, bermimpi tentang hari ketika keluarga kita akan berkumpul kembali di sini. Siti Rahayu berhenti sejenak menghapus air mata yang mulai mengalir. Kalian akan menemukan semua yang kalian butuhkan untuk hidup dengan bermartabat. Gudang makanan selalu penuh. Ada cukup kayu bakar untuk musim hujan. Dan di kamar utama, di bawah tempat tidur, ada peti kayu dengan dokumen penting dan beberapa tabungan yang kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Bambang dan Siti Rahayu saling berpandangan. Situasinya menjadi semakin tidak nyata. Siapa keluarga ini? Mengapa mereka meninggalkan rumah yang terawat dengan baik? Dan mengapa mereka merasa berhak masuk ke sana seolah-olah itu wajar?
Selesaikan membacanya, Siti Rahayu. Jangan merasa bersalah karena menempati tempat ini. Rumah ini dibangun dengan cinta dan harus tetap menjadi tempat di mana cinta adalah yang paling penting. Jagalah satu sama lain. Jaga rumah ini dan ingatlah selalu bahwa tidak peduli apa yang terjadi di dunia luar sana, di sini kalian akan selalu memiliki tempat yang disebut rumah dengan segenap cintaku, Kartini. Keheningan menguasai rumah bawah tanah itu. Siti Rahayu merasakan jantungnya berdetak kencang dengan cara yang aneh, seolah-olah nama Kartini membangkitkan ingatan yang jauh dan kabur. Bambang, di sisi lain, mengamati setiap detail ruangan mencoba memahami bagaimana dua orang tua seperti mereka berhasil menciptakan tempat yang begitu nyaman yang diukir di dalam batu. Siti Rahayu, apakah kamu kenal seseorang bernama Kartini? Tidak yang aku ingat, tapi ada sesuatu dalam nama itu yang menggangguku, seperti aku pernah mendengarnya sebelumnya. Bambang berjalan ke jendela ruang tamu. Itu adalah lubang kecil yang disamarkan di lereng bukit yang memungkinkan masuknya cahaya alami di siang hari dan menawarkan pemandangan tersembunyi dari lembah di bawah. Dari sana dia bisa melihat kota Yogyakarta di kejauhan, lampu-lampu mulai menyala di awal malam. Siti Rahayu, dari jendela ini bisa terlihat rumah lama kita. Dia mendekat dan mengkonfirmasinya. Rumah tempat mereka tinggal selama 43 tahun terlihat jelas dari sana. Lokasi yang tampaknya tidak kebetulan. Sepertinya siapapun yang tinggal di sini ingin mengamati rumah kita, gumam Siti Rahayu merasakan kembali perasaan aneh itu. Bambang menemukan lebih banyak surat yang tersebar di rumah, beberapa di atas tungku api, yang lain di laci, satu bahkan di antara halaman buku tua. Semuanya ditandatangani oleh Kartini, semuanya ditujukan kepada anak-anak tersayangku, tetapi dengan isi yang berbeda. Tampaknya ditulis pada waktu yang berbeda. Siti Rahayu membuka salah satu surat yang paling menguning. Anak-anak tersayangku, hari ini sudah 15 tahun sejak kalian pergi. Soeharto dan aku baru saja selesai menggali kamar di belakang. Kami membayangkan mungkin kalian ingin membawa cucu-cucu untuk mengenal tempat ini suatu hari nanti. Anak-anak selalu menyukai petualangan. Dan petualangan apa yang lebih besar daripada rumah rahasia yang diukir di gunung? Surat yang lebih baru mengatakan, anak-anak tersayangku, Soeharto akhir-akhir ini tidak merasa sehat. Aku khawatir dia tidak akan hidup untuk melihat kalian lagi, tapi aku berjanji padanya bahwa kalian akan menemukan tempat ini. Dia meninggalkan alat-alat yang tertata di gudang kalau kalian ingin melakukan perbaikan pada rumah. Dia selalu sangat teliti dengan barang-barangnya. Dan di surat lain yang tampaknya jauh lebih baru. Anak-anak tersayangku, jika kalian membaca ini berarti Soeharto dan aku sudah pergi. Jangan bersedih. Kami hidup di sini tahun-tahun paling bahagia dalam hidup kami, selalu dengan harapan bertemu kalian kembali. Rumah ini sekarang adalah rumah kalian. Jadikanlah rumah yang penuh cinta kembali. Siti Rahayu jelas terharu. Kesamaan antara situasinya dan Kartini serta Soeharto sangat mengganggu. Dua pasangan tua yang ditinggalkan oleh anak-anak mereka membangun tempat perlindungan di mana mereka bisa hidup dengan bermartabat. Bambang, apakah kita melakukan hal yang benar dengan tinggal di sini? Aku tidak tahu, Siti Rahayu, tapi Kartini ini, siapapun dia, tampaknya meninggalkan rumah ini justru untuk orang-orang seperti kita. Dan lihat betapa terawatnya. Seperti ada seseorang yang masih merawat tempat ini. Bambang benar. Meskipun jelas tidak berpenghuni selama beberapa waktu, rumah itu tidak memiliki debu berlebihan atau tanda-tanda penelantaran. Sprei bersih dan harum, persediaan makanan tertata, bahkan kayu bakar dipotong dan ditumpuk di samping tungku. Siti Rahayu membuka lemari kamar dan menemukan pakaian yang tergantung. Gaun-gaun sederhana tetapi berkualitas baik, beberapa jaket pria, sepatu berbaris di lantai dan di bagian belakang lemari ada kotak sepatu penuh dengan foto-foto. Bambang, kemarilah lihat ini. Foto-foto itu menunjukkan sepasang suami istri di berbagai tahap kehidupan. Di foto-foto yang lebih tua mereka masih muda, tersenyum, dikelilingi oleh 3 anak kecil. Di foto-foto yang lebih baru mereka adalah lansia berambut putih, masih tersenyum, tetapi dengan kesan melankolis di mata mereka. Siti Rahayu memegang salah satu foto ke cahaya pelita. Wanita tua dalam gambar itu memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengannya. Tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, bahkan bentuk wajah pun mirip. Bambang, lihat ini.
Wanita dalam foto ini mirip denganku. Bambang memeriksa foto itu. Sangat mengganggu. Jika dia tidak tahu itu tidak mungkin, dia akan mengatakan dia sedang melihat Siti Rahayu 30 tahun lebih muda. Ini kebetulan yang aneh, Siti Rahayu, tapi itu terjadi. Orang bilang semua orang punya kembaran di suatu tempat di dunia. Tapi Siti Rahayu tidak yakin. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Ketika menyentuh benda-benda di rumah, dia merasakan keakraban yang aneh, seolah-olah tangannya sudah mengenal tekstur-tekstur itu. Bentuk cangkir, tinggi meja, bahkan cara pintu lemari menutup, semuanya terasa familiar dengan cara yang tidak mungkin dijelaskan. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Bambang menyalakan tungku kayu dan memanaskan sayur asem yang mereka temukan di salah satu kaleng. Siti Rahayu mencuci piring di wastafel kecil yang memiliki air mengalir, dialirkan dari mata air di atas bukit. Sungguh luar biasa bagaimana rumah itu memiliki semua kenyamanan dasar. Selama makan malam mereka berbicara tentang situasi mereka dan tentang misteri rumah itu. Cahaya pelita menciptakan bayangan menari di dinding batu dan suasananya memiliki sesuatu yang magis meskipun semua keanehan situasinya. Siti Rahayu, aku akan jujur padamu. Aku tidak yakin kita bisa pergi dari sini besok. Apa maksudmu? Di mana kita akan tidur besok? Kita tidak punya uang untuk kos, untuk makan. Mungkin Kartini ini dimanapun dia berada tidak akan keberatan jika kita tinggal di sini beberapa hari sampai. Kita bisa mengatur diri. Siti Rahayu setuju. Itu adalah pilihan paling masuk akal yang mereka miliki saat itu. Selain itu, dia merasa nyaman secara aneh di tempat itu seolah-olah dia memang milik di sini. Mereka beristirahat di kamar utama, di tempat tidur besar yang nyaman. Bambang mematikan pelita dan kegelapan menguasai ruangan. Tapi Siti Rahayu tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang Kartini dan Soeharto, tentang anak-anak yang telah meninggalkan mereka, tentang kesamaan yang tidak mungkin antara dua keluarga itu. Bambang, apa kamu sudah tidur? Tidak, aku juga sedang memikirkan semua ini. Ini sangat aneh, Siti Rahayu. Seperti rumah ini sedang menunggu kita. Aku merasa seperti sudah pernah tidur di tempat tidur ini sebelumnya. Aku tahu ini terdengar gila, tapi itulah yang aku rasakan. Bambang berbalik menghadap istrinya. Dalam kegelapan dia hanya bisa melihat garis wajahnya. Siti Rahayu, apakah kamu yakin orang tua angkatmu tidak pernah menyebutkan apa-apa tentang keluarga kandungmu? Pertanyaan itu mengejutkan Siti Rahayu. Dia telah diadopsi ketika masih bayi oleh orang tua yang membesarkannya, tetapi tidak pernah tahu detail tentang asalnya. Orang tua angkat selalu menghindar dari topik itu, hanya mengatakan bahwa ibu kandung tidak memiliki kemampuan untuk membesarkannya. Kenapa kamu bertanya itu? Karena kesamaan dengan Kartini ini terlalu spesifik untuk menjadi kebetulan. Dan rumah ini seperti seseorang telah mempersiapkannya khusus untuk kita. Siti Rahayu merasakan jantungnya berdetak kencang. Kemungkinan yang Bambang sarankan sekaligus menakutkan dan menggembirakan. Mungkinkah Kartini adalah ibu kandungnya, ibu yang tidak pernah dia kenal, tetapi telah menyiapkan rumah untuknya? Bambang, itu gila. Meskipun itu benar, bagaimana Kartini tahu aku akan sampai di sini? Aku tidak tahu, Siti Rahayu, tapi mari kita cari petunjuk lebih banyak besok. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang memperjelas situasi ini. Akhirnya mereka tertidur kelelahan secara fisik dan emosional. Siti Rahayu bermimpi aneh malam itu. Dia bermimpi tentang seorang wanita berambut gelap yang menyanyikan lagu Nina Bobo untuknya, tentang seorang pria yang menggendongnya di bahunya, tentang taman berbunga di mana dia bermain dengan anak-anak lain. Itu adalah mimpi yang hidup, hampir seperti kenangan, tetapi dari waktu yang tidak dia ingat secara sadar. Ketika mereka bangun keesokan paginya, cahaya alami masuk melalui jendela kecil, mengungkapkan detail rumah yang tidak mereka perhatikan malam sebelumnya. Siti Rahayu bangun duluan dan pergi ke dapur untuk membuat kopi. Dia menemukan teko aluminium dan kopi Jawa yang disangrai dalam toples kaca, semuanya terawat dengan sangat baik. Bambang terbangun dengan aroma kopi dan suara Siti Rahayu bergerak di dapur. Untuk sesaat dia lupa di mana dia berada. Perasaan normal begitu besar sehingga rasanya seperti berada di rumahnya sendiri. Selamat pagi, sayangku. Bagaimana tidurmu? Anehnya nyenyak,
Jauh lebih baik dari yang aku harapkan untuk tidur malam pertama jauh dari rumah. Mereka sarapan dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Melalui jendela mereka bisa melihat pergerakan kota yang dimulai di bawah sana, orang-orang pergi bekerja, anak-anak pergi ke sekolah, kehidupan normal berjalan seperti biasa sementara mereka menjalani pengalaman yang tidak nyata ini. Siti Rahayu, ayo kita jelajahi rumah ini lebih baik hari ini. Mungkin kita akan menemukan lebih banyak jawaban. Mereka memulai pencarian sistematis ke setiap kamar. Di gudang makanan, selain persediaan, mereka menemukan alat-alat yang tertata di rak, palu, gergaji, bor, semuanya terawat dengan sangat baik. Jelas bahwa Soeharto adalah pria yang terampil, mampu melakukan perbaikan apapun yang diperlukan, tetapi di kamar tidurlah mereka membuat penemuan paling signifikan. Siti Rahayu ingat surat Kartini yang menyebutkan peti kayu di bawah tempat tidur. Bambang memindahkan tempat tidur berat itu dan mengungkapkan peti kayu tua dengan kunci besi. Apakah terkunci? Siti Rahayu mencoba membukanya dan, mengejutkan mereka berdua, tutupnya terangkat dengan mudah. Isi peti itu tertata seperti arsip pribadi, dokumen-dokumen yang disimpan dengan hati-hati dalam map, foto-foto dalam amplop, surat-surat yang diikat dengan pita. Bambang mengeluarkan map bertanda akta-akta. Di dalamnya ada akta kelahiran, akta nikah dan dokumen resmi lainnya. Akta nikah itu milik Kartini dan Soeharto, tertanggal 1952. Siti Rahayu, lihat nama keluarganya. Soeharto, sama denganmu. Itu adalah kebetulan lagi dalam rangkaian yang sudah terlalu panjang untuk menjadi kebetulan. Siti Rahayu mengambil map lain bertanda dokumen anak-anak. Jantungnya berhenti ketika dia membukanya. Pendengar yang budiman, jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Melanjutkan, di dalam map itu ada 3 akta kelahiran asli dan 3 surat adopsi yang sesuai. Anak-anak Kartini dan Soeharto telah diserahkan untuk diadopsi pada tahun 1958, 1959, dan 1960. Seorang anak perempuan dan 2 anak laki-laki, semuanya masih bayi saat diadopsi. Siti Rahayu memegang salah satu akta dengan tangan gemetar. Nama anak itu adalah Siti Rahayu, lahir 15 Maret 1958. Tanggal lahirnya, nama aslinya yang telah diubah menjadi Siti ketika diadopsi, dan nama ibunya, Kartini. Bambang. Suaranya keluar seperti bisikan. Bambang, lihat ini. Dia membaca dokumen itu dan merasakan dunia berputar. Istrinya adalah anak Kartini. Wanita yang telah menyiapkan rumah ini, yang telah menulis surat-surat penuh cinta dan harapan itu, adalah ibu kandung Siti Rahayu. Ya Allah, Siti Rahayu, ini kamu. Kartini adalah ibumu. Siti Rahayu menangis terseduh-seduh. 40 tahun mencari jawaban tentang asal-usulnya, 40 tahun bertanya-tanya siapa orang tua kandungnya, mengapa mereka menyerahkannya untuk diadopsi jika mereka memikirkannya. Dan sekarang dia menemukan bahwa ibunya telah menghabiskan seluruh hidupnya membangun rumah untuknya, mengamatinya dari kejauhan, menunggu suatu hari dia akan menemukan jalan pulang. Bambang memeluk istrinya, juga terharu. Potongan-potongan teka-teki mulai cocok. Lokasi rumah dari mana rumah tempat Siti Rahayu tinggal terlihat sempurna. Kartini telah memilih tempat itu secara strategis untuk bisa mengamati anak perempuan yang tidak pernah bisa dia besarkan. Tapi, Bambang, mengapa dia menyerahkanku untuk diadopsi? Mengapa dia tidak menjagaku? Bambang melanjutkan memeriksa peti dan menemukan map bertanda sejarah keluarga. Di dalamnya ada surat panjang, lebih detail dari yang lain, menjelaskan keadaan yang menyebabkan perpisahan keluarga. Siti Rahayu tidak bisa membaca. Tangannya terlalu gemetar dan air mata mengaburkan pandangannya. Bambang mengambil surat itu dan mulai membaca dengan suara keras. Siti Rahayu tersayangku, Agus anakku yang manis, Hendra kecilku. Jika kalian membaca ini berarti kalian akhirnya menemukan siapa kalian dan dari mana kalian berasal. Aku akan menceritakan kisah paling menyakitkan dalam hidupku, tetapi juga yang paling penuh cinta. Bambang berhenti sejenak mengamati kondisi emosional Siti Rahayu. Dia memberi isyarat untuk melanjutkan. Pada tahun 1957, Soeharto dan aku adalah pasangan muda yang bahagia.
Dia bekerja di konstruksi dan aku adalah penjahit. Kami tinggal di rumah kecil sederhana di kota dan ketika Siti Rahayu lahir pada tahun 1958 kami percaya kami adalah orang paling diberkahi di dunia. Siti Rahayu terisak pelan, membayangkan orang tua yang tidak pernah dia kenal sebagai anak muda penuh mimpi. Tapi pada tahun 1959, terjadi kekeringan besar di daerah itu. Pekerjaan langka dan Soeharto menganggur selama berbulan-bulan. Aku mencoba menghidupi keluarga dengan menjahit, tapi tidak cukup. Ketika Agus lahir, situasi kami menjadi lebih sulit lagi. Surat itu terus menceritakan rangkaian kemalangan yang menimpa keluarga. Kekeringan berkepanjangan, kurangnya pekerjaan, kelahiran anak ketiga pada tahun 1960, ketika mereka masih berjuang untuk memberi makan dua anak lainnya. Kartini menggambarkan dengan detail penderitaan melihat anak-anak kelaparan, tidak memiliki cukup ASI untuk menyusui. Keputusan tersulit dalam hidup kami datang ketika pekerja sosial mencari kami. Ada 3 keluarga di kota yang ingin mengadopsi anak, keluarga dengan kemampuan memberikan anak-anak kami semua yang tidak bisa kami berikan. Pendidikan, makanan yang layak, perawatan medis, masa depan. Siti Rahayu mulai memahami besarnya pengorbanan orang tua kandungnya. Mereka tidak membuang anak-anak karena kelalaian atau kurangnya cinta. Sebaliknya, itu adalah tindakan cinta yang ekstrim, mengutamakan kesejahteraan anak-anak di atas kebahagiaan mereka sendiri. Soeharto dan aku menangis selama berhari-hari. Kami berbicara, berdiskusi, berdoa, tapi kami sampai pada kesimpulan bahwa cinta kami untuk anak-anak mengharuskan kami mengambil keputusan paling menyakitkan yang mungkin, menyerahkan mereka kepada keluarga yang bisa memberikan apa yang tidak bisa kami capai. Surat itu menjelaskan bagaimana setiap anak diserahkan ke keluarga yang berbeda. Siti Rahayu kepada Pak Rahmat dan Yuliana, pasangan pedagang tanpa anak. Agus kepada Pak Sudirman dan Ratna, petani kaya yang makmur. Hendra kepada Pak Wiranto dan Endang, guru di sekolah setempat. Kami hanya menuntut satu syarat, bahwa kami bisa terus tinggal di kota yang sama untuk bisa melihat kalian tumbuh. Keluarga-keluarga angkat setuju, asalkan kami tidak pernah ikut campur dalam pengasuhan kalian. Bambang berhenti membaca, mengamati Siti Rahayu memproses informasi itu. Dia menghapus air matanya dan memintanya melanjutkan. Selama 30 tahun aku mengamati kalian dari kejauhan. Aku melihat Siti Rahayu menjadi guru yang berdedikasi, menikah dengan pria baik, memiliki anak-anak yang luar biasa. Aku melihat Agus tumbuh kuat dan pekerja keras seperti ayahnya, membangun keluarga yang solid. Aku melihat Hendra lulus teknik dan meraih semua yang selalu kami impikan untuknya. Siti Rahayu sekarang mengingat beberapa situasi masa kecil yang tidak pernah dia pahami. Wanita yang selalu muncul di acara-acara sekolah, duduk di belakang aula mengamati dari kejauhan, wanita yang sering ke masjid yang dikunjungi keluarga angkatnya, selalu tersenyum padanya dengan cara yang istimewa, dermawan misterius yang, menurut orang tua angkatnya, secara anonim membayar biaya sekolahnya. Soeharto dan aku pindah ke bukit ini ketika kalian sudah dewasa dan telah membentuk keluarga sendiri. Kami membangun rumah ini dengan tangan kami sendiri, batu demi batu, bermimpi tentang hari ketika kalian akan menemukan siapa kami dan datang mengunjungi kami. Surat itu mengungkapkan bahwa Kartini dan Soeharto telah membangun rumah bawah tanah selama 15 tahun. Mereka mulai dengan gua kecil alami dan terus memperluas, menciptakan kamar-kamar, memasang air mengalir, membangun rumah sejati yang tersembunyi di gunung. Kami tahu mungkin kalian tidak akan pernah mencari kami. Kami tahu mungkin kalian tidak akan pernah memaafkan keputusan kami, tapi kami terus menunggu. Dan rumah ini adalah cara kami meninggalkan warisan cinta untuk kalian, meskipun kami sudah tidak ada di sini ketika kalian menemukannya. Siti Rahayu hancur secara emosional, tetapi juga mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah dia alami. Akhirnya dia punya jawaban. Akhirnya dia tahu bahwa dia telah dicintai sejak momen pertama kehidupannya, bahwa keputusan untuk menyerahkannya untuk diadopsi adalah tindakan cinta yang penuh pengorbanan, bukan penelantaran. Tapi ada sesuatu lagi yang perlu aku ceritakan, sesuatu yang baru aku temukan belakangan ini dan yang mungkin menjelaskan mengapa kamu, Siti Rahayu, membaca ini. Bambang menatap Siti Rahayu dengan penasaran. Surat itu belum selesai dan tampaknya ada pengungkapan yang lebih besar yang akan datang.
Pada tahun 2015 aku mulai diam-diam menyelidiki kehidupan kalian bertiga. Aku ingin tahu apakah kalian bahagia, apakah kalian memiliki semua yang kalian butuhkan, apakah keluarga pilihan kami telah merawat kalian dengan baik. Saat itulah aku menemukan sesuatu yang membuatku sangat khawatir. Siti Rahayu menahan napas menunggu apa yang akan datang selanjutnya. Siti Rahayu, aku menemukan bahwa keluarga angkatmu telah meninggal dan kamu menghadapi kesulitan ekonomi. Aku melihat rumahmu disita oleh ban. Aku melihat anak-anakmu meninggalkanmu saat kamu paling membutuhkan bantuan dan aku menyadari bahwa sejarah kami sedang berulang. Surat itu mengungkapkan bahwa Kartini telah mengamati seluruh krisis ekonomi Siti Rahayu dan Bambang. Dia telah melihat keputusasaan pasangan itu, ketidakberterima kasihannya anak-anak, pengusiran yang akan datang dan telah merencanakan dengan cermat agar mereka menemukan rumah ini. Aku meninggalkan kunci di tempat yang selalu aku tinggalkan. Aku menyebarkan surat-surat di seluruh rumah untuk membimbingmu secara bertahap menuju kebenaran. Aku mengatur semuanya agar kamu menemukan siapa dirimu dan dari mana asalmu saat kamu paling membutuhkan rumah. Siti Rahayu akhirnya memahami bahwa tidak ada yang kebetulan. Kartini telah mengatur setiap detail agar putrinya menemukan perlindungan di saat paling putus asa. Lokasi kunci, pelestarian rumah yang sempurna, bahkan fakta bahwa mereka mendaki bukit itu tepat pada hari itu. Soeharto pergi Desember lalu. Jantungnya tidak kuat lagi menanggung rasa sakit karena perpisahan keluarga. Aku akan segera menyusulnya, tapi aku meninggalkan rumah ini untukmu, Siti Rahayu tersayangku. Aku juga meninggalkan informasi tentang saudara-saudaramu agar kalian bisa bertemu jika kalian mau. Surat itu diakhiri dengan pernyataan cinta yang membuat Siti Rahayu menangis lebih deras lagi. Putriku tersayang, tidak ada satu hari pun dalam hidupku yang berlalu tanpa aku memikirkanmu. Setiap pagi aku memandang dari jendela rumah ini ke arah rumahmu, mengirimkan secara mental semua cinta yang tidak bisa aku tunjukkan secara langsung. Sekarang kamu sudah di rumah. Akhirnya di rumah. Jagalah tempat ini seperti Soeharto dan aku menjaganya. Isilah kembali dengan cinta dan kebahagiaan. Dan jika kamu bisa, maafkanlah seorang ibu yang begitu mencintai hingga mampu melepaskan kebahagiaannya sendiri untuk menjamin kebahagiaanmu dengan cinta abadi, Kartini. Keheningan menguasai rumah bawah tanah itu. Siti Rahayu menangis terseduh-seduh, memeluk Bambang, yang juga sangat terharu. Puluhan tahun pertanyaan telah terjawab dalam satu pagi. Puluhan tahun rasa sakit karena tidak memiliki identitas telah berubah menjadi pemahaman dan rasa syukur. Bambang, ibuku mencintaiku. Dia selalu mencintaiku. Ya, Siti Rahayu, dan betapa besar cintanya, betapa besar pengorbanannya. Mereka menghabiskan sisa hari itu membaca surat-surat lain, memeriksa foto-foto, menemukan detail tentang kehidupan Kartini dan Soeharto. Mereka juga menemukan informasi tentang saudara-saudara Siti Rahayu. Agus, yang sekarang dikenal sebagai Agus Sudirman, telah menjadi pengusaha sukses di Solo. Hendra, yang telah mengadopsi nama Hendra Wiranto, adalah insinyur di Semarang. Siti Rahayu merasakan campuran kecemasan dan kegembiraan saat memikirkan kemungkinan bertemu dengan saudara-saudara yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Apakah mereka juga pernah mencari asal-usul mereka? Apakah Kartini juga meninggalkan pesan untuk mereka? Di dalam peti mereka menemukan alamat terbaru saudara-saudara, nomor telepon, bahkan foto-foto terbaru yang Kartini dapatkan secara diam-diam. Jelas bahwa dia menjaga pengawasan penuh kasih atas ketiga anaknya. Siti Rahayu, apakah kamu ingin mencoba menghubungi saudara-saudaramu? Aku tidak tahu, Bambang, aku takut ditolak. Bagaimana kalau mereka tidak ingin tahu tentangku? Bagaimana kalau mereka bahagia tanpa mengetahui cerita ini? Itu kekhawatiran yang bisa dipahami. Bagaimanapun, mereka punya keluarga sendiri, kehidupan yang sudah mapan. Penemuan saudara kandung bisa menjadi komplikasi yang tidak mereka inginkan. Tapi Bambang menemukan satu surat lagi di peti, yang ditujukan khusus kepada siapapun yang menemukan rumah ini lebih dulu. Kepada putra atau putri yang menemukan rumah ini lebih dulu, aku meminta agar kamu tidak menanggung sendiri beban pengungkapan ini. Saudara-saudaramu juga berhak mengetahui kebenaran tentang asal-usul mereka. Mereka juga menghabiskan hidup bertanya-tanya dari mana mereka berasal. Mereka juga berhak menemukan jalan pulang ke rumah.
Surat itu mencakup instruksi spesifik tentang cara menghubungi saudara-saudara, saran bagaimana mendekati topik dengan halus, bahkan surat-surat yang sudah ditulis untuk masing-masing dari mereka, menjelaskan situasi dan mengundang mereka untuk mengenal rumah ini. Siti Rahayu memutuskan untuk mencoba. Bagaimanapun, jika ada sesuatu yang dia pelajari dari pengalamannya sendiri ditinggalkan oleh anak-anak, itu adalah bahwa keluarga adalah harta paling berharga yang bisa dimiliki. Dan dia baru saja menemukan bahwa dia memiliki keluarga yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Mereka menghabiskan beberapa hari lagi di rumah itu mengatur barang-barang milik Kartini dan Soeharto, membaca setiap surat, setiap dokumen, setiap fragmen sejarah keluarga yang telah dilestarikan. Siti Rahayu merasa semakin terhubung dengan tempat itu, seolah-olah setiap hari yang dia habiskan di sana membangkitkan ingatan bawah sadar dari masa kanak-kanak awalnya. Bambang, di sisi lain, takjub dengan kecerdikan Soeharto. Rumah itu adalah karya seni arsitektur improvisasi. Setiap detail telah dipikirkan dengan cermat. Ventilasi alami yang menjaga ruangan selalu sejuk, sistem penampungan air hujan, gudang makanan yang selalu kering, bahkan taman kecil di dalam yang diterangi oleh lubang di atap. Selama eksplorasi yang lebih mendetail itulah Bambang membuat penemuan yang mengubah sepenuhnya pemahamannya tentang situasi itu. Di bagian belakang gudang makanan, di balik rak-rak persediaan, dia menemukan pintu kecil dan sempit yang tidak mereka perhatikan sebelumnya. Pintu itu tidak terkunci dan memberikan akses ke terowongan yang diukir di dalam batu. Siti Rahayu, kemarilah lihat ini. Ada lebih banyak kamar di belakang sini. Mereka mengambil lampu minyak dan masuk ke terowongan. Setelah beberapa meter, mereka tiba di ruang melingkar yang lebih besar dari semua kamar lain di rumah. Dindingnya dipenuhi rak-rak dan rak-rak itu penuh dengan dokumen, foto-foto dan benda-benda pribadi. Ya Allah, Bambang, ini seperti arsip seluruh keluarga kita. Siti Rahayu benar. Kartini telah menciptakan museum keluarga yang sejati yang telah terpisah. Ada foto-foto Siti Rahayu dari anak-anak hingga dewasa, jelas diambil dari kejauhan atau didapatkan dengan cara lain. Ada potongan koran tentang pencapaian profesional ketiga anak. Bahkan ada gambar-gambar yang dibuat oleh anak-anak dan disimpan oleh orang tua angkat yang entah bagaimana Kartini berhasil dapatkan. Tapi penemuan paling mengejutkan ada di rak khusus di tengah ruangan. 3 peti lebih kecil, masing-masing dengan nama salah satu anak. Peti Siti Rahayu berisi benda-benda masa kecilnya, gaun kecil yang dia pakai saat bayi, botol susu pertamanya, boneka kain kecil yang Kartini jahit untuknya. Siti Rahayu mengambil boneka itu dengan tangan gemetar. Tidak mungkin, tapi dia mengingat boneka itu. Dia ingat tidur memeluknya, dia ingat pakaian kecilnya yang berwarna-warni, dia bahkan ingat baunya saat masih baru. Bambang, aku ingat boneka ini. Bagaimana mungkin kalau aku baru berumur beberapa bulan saat diadopsi? Bambang memeriksa benda-benda lain di peti. Ada buku lagu Nina Bobo dengan catatan Kartini tentang lagu mana yang paling disukai Siti Rahayu. Ada sendok perak dengan namanya terukir. Bahkan ada potongan rambut bayinya yang diawetkan dengan hati-hati dalam amplop kecil. Siti Rahayu, mungkin kamu lebih tua saat diadopsi daripada yang selalu kamu percaya. Mungkin Kartini berhasil tinggal bersamamu lebih lama. Itu kemungkinan yang mengganggu. Siti Rahayu selalu percaya dia diadopsi saat berusia beberapa bulan, seperti yang diceritakan orang tua angkatnya. Tapi benda-benda di peti menunjukkan kebersamaan yang lebih lama dengan Kartini. Mereka menemukan buku harian Kartini dan halaman-halaman pertama memperjelas situasinya. 15 Maret 1958. Siti Rahayu lahir hari ini. Dia bayi perempuan paling cantik yang pernah aku lihat. Soeharto berseri-seri bahagia. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan mencatat setiap momen hidupnya di buku harian ini. Halaman-halaman berikutnya menceritakan keseharian Siti Rahayu bayi, kata-kata pertamanya, langkah-langkah pertamanya, kenakalan dan penemuannya. Buku harian itu menunjukkan keluarga yang normal dan bahagia selama tahun-tahun pertama kehidupan Siti Rahayu. 10 Desember 1960. Situasinya tidak tertahankan. Hendra lahir 3 minggu lalu dan aku tidak punya cukup ASI untuk menyusuinya. Siti Rahayu, yang berusia 2,5 tahun, bertanya mengapa tidak ada makanan di meja. Soeharto pergi setiap hari mencari pekerjaan, tapi pulang dengan tangan kosong. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa.
Siti Rahayu membaca dengan hati yang tertekan. Dia telah tinggal dengan Kartini sampai usia 2,5 tahun. Waktu yang cukup untuk membentuk ingatan bawah sadar yang menjelaskan keakrabannya yang aneh dengan rumah ini. 15 Januari 1961. Hari ini adalah hari tersulit dalam hidupku. Aku menyerahkan Siti Rahayu kepada Pak Rahmat dan Yuliana. Dia menangis begitu keras sehingga aku pikir jantungku akan berhenti berdetak. Aku berjanji padanya bahwa suatu hari kami akan bertemu lagi, meskipun dia terlalu kecil untuk mengerti. Air mata Siti Rahayu jatuh di halaman-halaman kuning buku harian itu. Akhirnya dia memahami mengapa dia memiliki ingatan samar tentang seorang wanita yang bernyanyi untuknya, tentang seorang pria yang menggendongnya di bahunya, tentang rumah yang terasa seperti rumah. Itu adalah ingatan nyata dari tahun-tahun pertama hidupnya dengan Kartini dan Soeharto. 20 Januari 1961. Agus diserahkan hari ini. Dia menangis lebih sedikit dari kakaknya, mungkin karena lebih kecil. Soeharto tidak bisa dihibur. Dia bilang kami gagal sebagai orang tua, bahwa kami tidak layak punya anak dan tidak bisa merawat mereka. Aku takut rasa sakit kami akan menghancurkan pernikahan kami. 25 Januari 1961. Hendra adalah yang terakhir diserahkan. Dengan usia baru 4 bulan dia tidur di pelukan ibu barunya seolah itu wajar. Mungkin lebih baik begini. Mungkin lebih baik dia tidak mengingat kami, tidak merasakan rasa sakit perpisahan seperti dua yang lain. Siti Rahayu menutup buku harian itu, tidak mampu melanjutkan membaca. Rasa sakit Kartini tercetak di setiap kata, di setiap baris. Tidak mungkin membayangkan penderitaan seorang ibu yang dipaksa menyerahkan ketiga anaknya dalam 1 minggu. Bambang memeluk istrinya, membiarkannya menangis dengan bebas. Perlahan dia mulai memahami mengapa Siti Rahayu selalu menjadi orang yang begitu penyayang, begitu berdedikasi kepada anak-anaknya. Dia secara tidak sadar membawa ingatan cinta tanpa syarat yang dia terima di tahun-tahun pertama hidupnya. Siti Rahayu, sekarang kamu mengerti mengapa kamu merasa di rumah di sini sejak momen pertama. Kamu benar-benar sudah pernah tinggal di sini. Itulah mengapa aku mengenali boneka itu, mengapa aku tahu di mana letak benda-benda, mengapa aku merasa familiar dengan semuanya. Alam bawah sadarku menyimpan ingatan-ingatan itu selama lebih dari 60 tahun. Mereka menghabiskan sisa hari itu menjelajahi peti-peti lainnya. Peti Agus berisi pakaian anak laki-laki, mobil-mobilan kayu buatan tangan Soeharto, palu mainan kecil. Peti Hendra berisi buku anak-anak, balok susun, boneka beruang yang dijahit Kartini. Jelas bahwa Kartini berhasil melestarikan benda-benda dari ketiga anaknya, mungkin dengan meminta keluarga angkat untuk menyimpan setidaknya beberapa kenangan. Kehati-hatian dalam melestarikan semuanya menunjukkan seorang ibu yang tidak pernah menyerah pada harapan untuk menyatukan kembali keluarga. Pendengar yang budiman, jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Melanjutkan, keesokan paginya Siti Rahayu mengambil keputusan. Dia akan menghubungi saudara-saudaranya. Sudah waktunya untuk menyatukan keluarga yang Kartini begitu impikan untuk dibentuk. Dia mulai dengan Agus. Nomor yang Kartini catat masih valid. Ketika Siti Rahayu menelepon, suara laki-laki menjawab telepon. Halo, tolong jangan tutup teleponnya. Nama saya Siti Rahayu dan saya perlu berbicara tentang ibu kandung Anda. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Siti Rahayu bisa mendengar napas berat pria itu. Bagaimana Anda tahu tentang itu? Karena dia juga ibuku. Kita saudara, Agus. Keheningan berlanjut lebih lama lagi. Siti Rahayu takut dia akan menutup telepon. Dari mana Anda mendapatkan informasi itu? Di rumah yang dia bangun untuk kita. Rumah tempat dia tinggal menunggu suatu hari kita akan menemukan jalan pulang kepadanya. Rumah apa? Apa yang Anda bicarakan? Siti Rahayu menjelaskan situasinya secara singkat. Bagaimana mereka menemukan rumah yang diukir di bukit? Surat-surat Kartini, dokumen-dokumen yang membuktikan hubungan kekerabatan di antara mereka. Agus mendengarkan dalam diam, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memperjelas detail. Apakah kamu yakin informasi itu benar? Aku punya semua dokumennya di sini. Akta kelahiran asli, surat adopsi,
Surat-surat yang ditulis Kartini menjelaskan seluruh cerita dan aku juga punya benda-benda dari masa kecil kita, hal-hal yang ibu kita simpan selama bertahun-tahun. Agus setuju untuk mengunjungi mereka akhir pekan berikutnya. Dia bilang dia selalu mempertanyakan tentang asal-usulnya dan dia sangat ingin mengetahui kebenaran, betapapun menyakitkan. Telepon ke Hendra lebih sulit. Nomornya sudah tidak aktif dan Siti Rahayu harus menelepon beberapa kali sampai menemukan nomor yang benar. Ketika akhirnya berhasil berbicara dengannya, reaksinya skeptis dan kesal. Dengar, Bu, saya tidak tahu penipuan macam apa ini, tapi saya tidak tertarik. Ini bukan penipuan, Hendra, ini tentang keluarga kandung kita. Saya tidak punya keluarga kandung, saya hanya punya orang tua yang membesarkan saya dan keluarga saya sendiri. Siti Rahayu mencoba menjelaskan situasinya, tapi Hendra menolak mendengarkan. Dia bilang dia pernah mencoba mencari informasi tentang asal-usulnya di masa mudanya, tapi menyerah setelah banyak pintu tertutup. Sekarang, di usia 60 tahun, dia tidak ingin mengungkit masa lalu itu. Kalau yang Anda katakan benar, lalu mengapa ibu kandung kita tidak pernah mencari kita sebelumnya? Karena dia pikir kita bahagia dengan keluarga angkat kita. Dia mengamati kita dari kejauhan, menghormati syarat-syarat proses adopsi. Dan kamu berharap aku percaya ada rumah rahasia tempat dia tinggal selama bertahun-tahun menunggu kita? Siti Rahayu memahami bahwa akan sulit meyakinkan Hendra hanya melalui telepon. Dia memutuskan untuk mengirimkan beberapa foto dan dokumen melalui pos, berharap bukti fisik akan lebih meyakinkan daripada kata-kata. Sabtu berikutnya, Agus tiba di rumah bawah tanah. Siti Rahayu dan Bambang menunggunya di pintu masuk, gugup dan cemas. Ketika mereka melihat seorang pria tinggi berambut beruban turun dari mobil pick-up putih, Siti Rahayu merasakan jantungnya berdetak kencang. Agus dan Siti Rahayu saling memandang selama beberapa detik sebelum berpelukan. Tidak mungkin menyangkal kemiripan fisik antara saudara-saudara itu. Tinggi yang sama, bentuk wajah yang sama, mata coklat yang sama. Agus jelas terharu. Aku tidak percaya akhirnya aku menemukan keluargaku. Siti Rahayu membawanya masuk ke dalam rumah menjelaskan setiap detail penemuan itu. Agus terkesan dengan struktur bangunan, dengan pengorganisasian dokumen, dengan kehati-hatian yang Kartini miliki dalam melestarikan semuanya. Dia benar-benar menunggu kita selama bertahun-tahun, setiap hari dalam hidupnya. Kemari, aku ingin menunjukkan sesuatu. Siti Rahayu membawanya ke peti dengan benda-benda masa kecilnya. Agus mengambil mobil-mobilan kayu dengan tangan gemetar. Aku ingat mobil-mobilan ini. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku selalu terpesona dengan mobil-mobilan kayu. Sekarang aku mengerti dari mana asalnya. Mereka menghabiskan sepanjang hari berbincang, berbagi kenangan, membandingkan pengalaman. Agus bercerita bahwa dia selalu merasa berbeda dari keluarga yang mengadopsinya, bukan karena kurangnya kasih sayang, tapi karena ciri-ciri kepribadian yang tidak bisa dijelaskan oleh genetika orang tua angkat. Aku selalu terobsesi dengan konstruksi, dengan bekerja dengan tangan. Orang tua angkatku adalah pedagang, mereka tidak mengerti dari mana hasrat ini berasal. Sekarang aku melihat bahwa aku mewarisinya dari ayah kandung kita. Agus memutuskan untuk tinggal beberapa hari di rumah itu, membantu Siti Rahayu dan Bambang mengatur dokumen lebih baik dan merencanakan langkah selanjutnya. Dia adalah pria sukses secara finansial, pemilik perusahaan konstruksi di Solo dan menawarkan untuk melakukan perbaikan di rumah bawah tanah. Ibu dan ayah kita membangun semua ini dengan alat-alat sederhana. Bayangkan apa yang bisa kita lakukan dengan peralatan modern. Agus yang menyarankan agar mereka mencoba menemukan Kartini dan Soeharto secara langsung. Surat-surat menyiratkan bahwa mereka sudah pergi, tapi tidak ada akta kematian, tidak ada konfirmasi pasti. Bagaimana kalau mereka masih hidup? Bagaimana kalau mereka di rumah sakit, di panti jompo? Kita perlu memastikan. Siti Rahayu tidak mempertimbangkan kemungkinan itu. Surat-surat tampaknya ditulis sebagai perpisahan terakhir, tapi memang benar tidak ada konfirmasi kepergian Kartini. Mereka memulai pencarian sistematis, rumah sakit di daerah itu, panti jompo, kantor catatan sipil. Agus menggunakan kontaknya di sektor konstruksi untuk memverifikasi apakah Soeharto pernah bekerja di proyek baru-baru ini. Siti Rahayu mencari di catatan sekolah tempat dia mengajar mencoba menemukan rekan yang mungkin punya informasi tentang Kartini. Selama pencarian itulah mereka menerima telepon tak terduga.
Hendra telah berubah pikiran dan ingin mengenal rumah itu. Aku menerima foto-foto yang kamu kirim dan juga beberapa dokumen. Aku tidak bisa menyangkal bahwa kemiripan fisik di antara kita sangat mengesankan. Hendra, yang menggunakan nama Hendra Wiranto, adalah insinyur sipil di Semarang, menjelaskan bahwa rasa ingin tahu telah mengalahkan skeptisisme, terutama setelah melihat foto-foto keluarga kandung. Aku selalu bertanya-tanya dari mana ciri-ciri fisikku berasal. Orang tua angkatku pendek dan berkulit gelap, tapi aku selalu tinggi dan berkulit terang. Sekarang aku melihat bahwa aku mirip orang tua kandung. Minggu berikutnya, ketiga saudara bertemu di rumah bawah tanah untuk pertama kalinya dalam hampir 60 tahun. Itu adalah momen emosional dengan air mata, pelukan dan banyak pertanyaan. Hendra terkesan dengan kecerdikan konstruksi rumah. Ayah kita benar-benar seniman. Struktur ini secara teknis sempurna. Ventilasi alami, drainase yang tepat, isolasi termal. Dia tahu apa yang dia lakukan. Mereka menghabiskan hari itu menjelajahi setiap kamar, membaca surat-surat, memeriksa foto-foto, mencoba merekonstruksi sejarah keluarga yang telah hilang. Hendra membawa peralatan dari perusahaannya untuk melakukan survei teknis rumah. Ini jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar. Setidaknya ada 200 meter persegi area terbangun yang tersebar di berbagai tingkat. Pasti butuh bertahun-tahun untuk menggali semua ini. Hendra yang menemukan sesuatu yang tidak diperhatikan yang lain. Di terowongan yang mengarah ke ruang arsip ada percabangan yang belum mereka jelajahi sepenuhnya. Terowongan kanan mengarah ke kamar lebih kecil yang tampaknya baru digunakan. Teman-teman, ada seseorang yang tinggal di sini belum lama ini. Kamar itu memiliki tempat tidur yang rapi, pakaian bersih di lemari, persediaan makanan segar. Seolah-olah Kartini baru pergi beberapa hari lalu, bukan berbulan-bulan atau bertahun-tahun seperti yang disarankan surat-surat. Siti Rahayu merasakan jantungnya berdetak kencang. Mungkin Kartini masih hidup. Bagaimana kalau dia hanya keluar untuk mengurus sesuatu dan akan segera kembali? Mereka memutuskan untuk menunggu. Jika Kartini masih hidup dan menggunakan kamar itu, tentu dia akan kembali suatu saat. Siti Rahayu, Agus dan Hendra mengatur diri untuk bergiliran menjaga rumah. Agus yang sedang berjaga Selasa malam ketika dia mendengar langkah kaki di terowongan. Jantungnya berdebar kencang ketika sosok kecil dan membungkuk muncul di pintu masuk ruang utama membawa kantong belanjaan. "Siapa di sana?" tanya suara gemetar seorang wanita tua. Agus menyalakan lampu minyak dan menerangi ruangan. Di hadapannya berdiri seorang wanita berusia sekitar 80 tahun, rambut putih, mengenakan gaun sederhana dan selendang di bahunya. Itu tidak salah lagi adalah Kartini. "Ya Allah," bisiknya, menjatuhkan kantong ke lantai. "Suharto." "Bukan, Kartini, saya Agus, tapi kamu mengenalku sebagai Agus anakmu." Kartini terhuyung-huyung bersandar ke dinding. Matanya dipenuhi air mata saat memandang pria di hadapannya. "Agus, anakku." Agus mendekat perlahan dengan takut membuatnya lebih kaget. "Ya, Ibu, ini aku. Dan aku menemukan Siti Rahayu dan Hendra juga. Kami semua di sini." Kartini menangis terseduh-seduh, mengulurkan tangan gemetar untuk menyentuh wajah anak yang tidak dilihatnya selama hampir 60 tahun. Agus memeluknya dengan hati-hati, merasakannya rapuh dan kecil di pelukannya. "Aku selalu tahu kalian akan datang. Aku selalu tahu." Siti Rahayu dan Hendra tiba beberapa menit kemudian, diberitahu Agus melalui telepon. Pertemuan itu tidak terlukiskan. 3 anak memeluk ibu yang tidak pernah berhenti mereka cintai, meskipun tanpa mengetahui secara sadar siapa dia. Kartini lemah secara fisik, tapi pikirannya masih jernih. Dia menjelaskan bahwa surat-surat perpisahan telah ditulis sebagai tindakan pencegahan jika kesehatannya memburuk dengan cepat. Suharto memang telah meninggal tahun sebelumnya, tapi dia terus tinggal di rumah itu, sesekali keluar untuk membeli kebutuhan di kota. "Aku tahu kalian akan menemukan tempat ini ketika waktunya tiba. Aku tidak tahu apakah karena kebutuhan seperti Siti Rahayu atau karena rasa ingin tahu, tapi aku tahu kalian akan menemukannya." Kartini bercerita bahwa dia telah mengamati krisis keuangan Siti Rahayu dan meninggalkan petunjuk halus untuk membimbingnya ke rumah. Kunci di tempat yang jelas, pintu yang tidak sepenuhnya tertutup, bahkan pemilihan waktu yang tepat untuk membiarkan Siti Rahayu menemukan kebenaran. "Aku melihat ketika kalian diusir.
Aku melihat penderitaan Siti Rahayu ketika anak-anaknya meninggalkannya dan aku tahu sudah waktunya putriku pulang ke rumah. Saudara-saudara mengatur diri untuk merawat Kartini di tahun-tahun terakhirnya. Siti Rahayu dan Bambang pindah secara permanen ke rumah bawah tanah. Agus memindahkan sebagian bisnisnya ke Yogyakarta untuk lebih dekat. Hendra mulai berkunjung secara teratur di akhir pekan. Kartini hidup 2 tahun lagi setelah reuni dengan anak-anaknya. Itu adalah tahun-tahun paling bahagia dalam hidupnya, akhirnya dikelilingi oleh keluarga yang selalu dia impikan untuk disatukan kembali. Dia berkesempatan mengenal cucu dan cicit, bercerita tentang keluarga, melihat anak-anaknya sejahtera dan saling mencintai sebagai saudara. Siti Rahayu menemukan bahwa anak-anaknya sendiri, Andi, Dewi dan Budi, merasa sangat malu ketika mengetahui cerita itu. Penemuan bahwa orang tua mereka telah menemukan perlindungan dan keluarga justru ketika mereka meninggalkan mereka adalah kejutan yang memaksa mereka mengevaluasi ulang sikap mereka sepenuhnya. Andi adalah yang pertama mencari orang tuanya di rumah bawah tanah. Dia terkesan dengan struktur, dengan sejarah keluarga yang telah dia temukan, dengan martabat yang Siti Rahayu dan Bambang jalani. Ibu, aku tidak tahu. Aku tidak menyangka kalian akan baik-baik saja. Kami tidak baik-baik saja, Andi. Kami menemukan keluarga sejati kami, orang-orang yang mencintai kami tanpa syarat. Dewi dan Budi juga datang di kesempatan terpisah, semua penasaran tentang nenek kandung yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Kartini menyambut mereka dengan kasih sayang yang selalu dia cadangkan untuk keluarga, tapi membuat jelas bahwa prioritasnya adalah anak-anak yang telah hilang dan ditemukan kembali. Dinamika keluarga berubah sepenuhnya. Anak-anak Siti Rahayu menyadari bahwa mereka tidak sepenting yang mereka bayangkan dan bahwa orang tua mereka mampu membangun kehidupan yang penuh tanpa bergantung pada mereka. Ini memaksa mereka memikirkan ulang hubungan dengan orang tua, berhenti melihat mereka sebagai beban untuk memahami mereka sebagai orang-orang dengan sejarah yang kaya dan kompleks. Kartini meninggal dengan damai di suatu pagi musim hujan, dikelilingi oleh ketiga anaknya dan Bambang. Kata-kata terakhirnya adalah rasa syukur karena berhasil menyatukan keluarga sebelum pergi. Sekarang aku bisa bertemu Soeharto dengan tenang. Misi kami di sini sudah selesai. Pemakaman Kartini kecil tapi bermakna. Selain ketiga anaknya dan keluarga mereka, hadir beberapa tetangga yang mengenalnya dari kepergiannya ke kota, ustadz setempat yang selalu mengaguminya karena imannya yang teguh dan beberapa pedagang yang menghormatinya karena kejujurannya dalam pembelian kecil yang dia lakukan. Siti Rahayu membacakan teks selama upacara. Kartini lebih dari sekadar ibu kandung kami. Dia adalah wanita yang mengubah penderitaan terbesar dalam hidupnya menjadi tindakan cinta tanpa syarat, yang lebih memilih melepaskan kebahagiaannya sendiri untuk menjamin kesejahteraan anak-anaknya, yang tidak pernah kehilangan harapan bahwa suatu hari kami akan menjadi keluarga lagi. Dia mengajarkan kami bahwa cinta sejati mampu menunggu puluhan tahun, membangun jembatan melintasi waktu, mengubah rasa sakit menjadi penyembuhan. Hari ini kami tidak di sini untuk menangisi perpisahan, melainkan untuk merayakan cinta yang mengalahkan semua kesulitan. Setelah kepergian Kartini, rumah bawah tanah menjadi titik pertemuan resmi keluarga yang disatukan kembali. Siti Rahayu dan Bambang terus tinggal di sana, tapi sekarang menerima kunjungan rutin dari saudara-saudara, ipar, keponakan dan anak-anak mereka sendiri yang secara bertahap kembali mendekat dengan orang tua mereka. Agus melakukan perbaikan pada struktur rumah, memasang listrik, pemanas sentral, sistem komunikasi dengan luar. Hendra berkontribusi dengan pengetahuan teknisnya untuk memperluas beberapa kamar dan membuat taman di permukaan bukit. Ibu kita membangun fondasi, kata Hendra selama pertemuan keluarga. Sekarang giliran kita membangun masa depan di atasnya. Siti Rahayu berubah menjadi matriark keluarga yang disatukan kembali. Dengan pengalamannya sebagai guru, dia mengorganisir arsip lengkap sejarah keluarga, mendokumentasikan tidak hanya masa lalu yang Kartini lestarikan, tapi juga masa kini yang sedang mereka bangun bersama. Bambang, yang awalnya merasa seperti orang luar dalam reuni keluarga itu, secara bertahap diterima sebagai anggota integral keluarga. Agus dan Hendra mulai melihatnya sebagai ipar dan teman, terutama setelah menyadari bagaimana dia merawat Siti Rahayu selama masa-masa tersulit. Penemuan rumah bawah tanah dan cerita Kartini memiliki dampak yang melampaui keluarga langsung. Cerita itu menyebar ke seluruh komunitas Yogyakarta, menginspirasi orang lain untuk mencari kerabat yang hilang,
untuk menghargai hubungan keluarga, untuk memahami bahwa tidak pernah terlambat untuk memperbaiki hubungan yang terluka. Andi sendiri, putra sulung Siti Rahayu, sangat terpengaruh oleh cerita nenek yang tidak pernah dia kenal. Dia mulai mempertanyakan sikapnya sendiri sebagai ayah, terutama tentang waktu yang dia dedikasikan untuk keluarga versus pekerjaan. Ibu, jika suatu hari aku menjadi tua dan butuh bantuan, aku berjanji tidak akan meninggalkanmu seperti yang aku lakukan sebelumnya. Andi, ini bukan tentang janji untuk masa depan. Ini tentang pilihan yang kita buat setiap hari. Nenekmu Kartini mengajarkan kita bahwa cinta keluarga bukan perasaan, itu adalah keputusan harian untuk mengutamakan keluarga. Dewi, anak perempuan tengah, mengalami transformasi yang lebih radikal. Cerita Kartini menginspirasinya untuk berdamai dengan anak-anak remajanya sendiri yang telah menjauh karena tekanan profesional. Aku menyadari bahwa aku mengulangi siklus penelantaran emosional, meskipun tinggal di rumah yang sama dengan anak-anakku. Budi, si bungsu, mulai mengunjungi orang tuanya secara teratur, membawa cucu-cucu untuk mengenal rumah bawah tanah. Anak-anak terpesona dengan rumah rahasia nenek buyut, mengubah tempat itu menjadi titik petualangan dan penemuan. Rumah itu juga menjadi simbol bagi komunitas lokal. Lansia lain yang menghadapi penelantaran keluarga mulai mencari Siti Rahayu untuk mendengar ceritanya, untuk mencari inspirasi dan harapan. Siti Rahayu membuat kelompok dukungan informal yang bertemu setiap bulan di rumah. Mereka menyebut diri mereka anak-anak Kartini, untuk menghormati wanita yang telah menunjukkan bahwa cinta keluarga dapat mengatasi kesulitan apapun. Kartini mengajarkan kita bahwa keluarga bukan hanya soal darah, biasa Siti Rahayu katakan dalam pertemuan. Ini tentang pilihan, komitmen, pengampunan dan harapan. Dia memilih mencintai kami selama 60 tahun tanpa jaminan bahwa kami akan membalasnya. Itulah jenis cinta yang harus kita cari dalam keluarga kita sendiri. Kelompok itu tumbuh dengan cepat, menarik orang dari kota-kota tetangga. Ada kesaksian dari orang tua yang telah berdamai dengan anak-anak yang menjauh, dari anak-anak yang lebih memahami pengorbanan orang tua, dari seluruh keluarga yang telah disatukan kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Agus memutuskan untuk menulis buku yang menceritakan kisah lengkap Kartini. Rumah Cinta Tanpa Syarat menjadi bestseller regional, menginspirasi lebih banyak orang untuk menghargai hubungan keluarga. Ibu kami hanya ingin menyatukan keluarga kecil kami, tulis Agus dalam pengantar buku itu, tapi akhirnya menciptakan gerakan rekonsiliasi yang menyentuh ratusan kehidupan. Itulah kekuatan transformatif cinta yang dia bawa dalam dirinya. Hendra mengembangkan proyek arsitektur yang terinspirasi dari rumah Kartini. Dia mulai membangun rumah perlindungan untuk lansia terlantar di berbagai kota di wilayah itu. Struktur sederhana tapi bermartabat, di mana orang-orang dalam situasi serupa dengan Siti Rahayu dan Bambang bisa menemukan tempat berlindung dan harapan. Setiap rumah yang saya bangun adalah penghormatan untuk apa yang orang tua kandung kami lakukan untuk kami. Mereka memberi kami perlindungan saat kami paling membutuhkannya, meskipun kami baru menemukannya puluhan tahun kemudian. Siti Rahayu sendiri kembali mengajar, kali ini untuk orang dewasa buta huruf di komunitas. Dia mengatakan bahwa Kartini mengajarkannya bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai kembali, untuk mempelajari hal-hal baru, untuk menemukan bakat tersembunyi. Di usia 70 tahun saya menemukan bahwa saya punya 2 saudara yang luar biasa. Di usia 71 saya menemukan bahwa saya bisa menginspirasi orang lain dengan cerita saya. Siapa tahu apa lagi yang akan saya temukan di usia 72. Bambang, terinspirasi oleh keluarga Siti Rahayu, memutuskan untuk mencoba menemukan kerabat jauhnya sendiri. Dia menemukan sepupu di kota-kota tetangga, paman buyut yang dia kira sudah meninggal, pohon keluarga yang jauh lebih luas dari yang dia bayangkan. Kisah Kartini mengajarkan saya bahwa keluarga adalah harta paling berharga yang bisa kita miliki. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi tanpa mengenal sejarah keluarga saya sendiri. 5 tahun setelah penemuan rumah bawah tanah, keluarga mengadakan reuni besar tahunan yang mereka sebut Festival Kartini. Ini adalah acara yang menyatukan tidak hanya keturunan langsung, tetapi juga keluarga-keluarga yang terinspirasi oleh cerita itu. Anggota kelompok dukungan, komunitas lokal. Selama festival, cerita-cerita diceritakan, pengalaman rekonsiliasi keluarga dibagikan, kehidupan Kartini dan Soeharto dirayakan. Rumah bawah tanah dibuka untuk kunjungan,
memungkinkan orang lain melihat secara fisik cinta yang dibangun batu demi batu. Siti Rahayu, sekarang berusia 76 tahun, dianggap sebagai matriark yang dihormati, tidak hanya dalam keluarganya tetapi di seluruh wilayah. Kisah ketabahannya, penemuan identitas yang terlambat, rekonsiliasi keluarga, menginspirasi orang-orang dari segala usia. Kadang orang bertanya apakah saya tidak merasa marah karena tahun-tahun yang hilang tanpa mengenal ibu kandung saya, renungkan Siti Rahayu selama salah satu pertemuan kelompok dukungan. Tapi saya belajar bahwa cinta sejati tidak menghitung waktu yang hilang, ia menghitung momen yang dijalani dan 2 tahun yang saya miliki dengan Kartini bernilai seumur hidup hubungan yang dangkal. Agus memperluas bisnisnya untuk menyertakan proyek sosial, pembangunan perumahan rakyat untuk keluarga dalam situasi rentan. Dia menyumbangkan sebagian keuntungan perusahaan konstruksi untuk membiayai perumahan layak, selalu mengingat contoh Soeharto yang membangun rumah dengan tangannya sendiri. Ayah saya mengajarkan bahwa rumah bukan hanya atap dan 4 dinding. Ini adalah tempat di mana cinta bisa tumbuh, di mana keluarga bisa berkumpul, di mana mimpi bisa dilindungi. Hendra mengembangkan teknologi konstruksi berkelanjutan baru yang terinspirasi dari teknik sederhana namun efisien yang Soeharto gunakan di rumah bawah tanah. Inovasinya mendapat pengakuan nasional di bidang arsitektur ramah lingkungan. Teknik paling canggih yang pernah saya pelajari adalah dari seorang pria yang tidak memiliki gelar universitas, tetapi memiliki cinta untuk keluarga dan tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kisah keluarga ini menjadi legenda lokal di Yogyakarta. Pemandu wisata memasukkan bukit tempat rumah bawah tanah berada dalam tur mereka, menceritakan kisah Kartini dan Soeharto sebagai contoh ketekunan dan cinta tanpa syarat. Pemerintah daerah kota menciptakan penghargaan Kartini yang diberikan setiap tahun kepada orang-orang yang menonjol dalam mempromosikan persatuan keluarga atau dalam perawatan lansia dalam situasi rentan. Siti Rahayu adalah pemenang pertama penghargaan itu, tetapi dia memastikan untuk mendedikasikannya untuk mengenang ibunya. Kartini tidak hanya menyatukan keluarga kami, dia mengajarkan kami bahwa cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu membangun jembatan di atas jurang manapun, baik waktu, rasa sakit, atau kesalahpahaman. Rumah bawah tanah tetap menjadi jantung keluarga yang disatukan kembali. Rumah itu diperluas beberapa kali, selalu menghormati desain asli Kartini dan Soeharto. Hari ini rumah itu memiliki 15 kamar, termasuk kamar untuk semua anggota keluarga saat berkunjung, perpustakaan dengan sejarah keluarga lengkap, bengkel tempat Siti Rahayu mengajar kerajinan. Bambang, di usia 76 tahun, menjadi penjaga resmi rumah. Dialah yang menerima pengunjung, menceritakan kisahnya, merawat pemeliharaan tempat itu. Dia bilang itu adalah caranya menghormati Kartini yang memberinya tidak hanya istri, tetapi seluruh keluarga. Ketika saya pertama kali masuk ke rumah ini, saya pikir saya sedang menyerobot properti orang lain. Sekarang saya tahu saya sedang pulang ke rumah. Kartini tahu bahwa saya akan merawat putrinya, itulah mengapa dia membimbing kami ke sini. Cucu-cucu Siti Rahayu, anak-anak Andi, Dewi dan Budi, tumbuh mendengarkan cerita-cerita nenek buyut Kartini. Mereka menganggap rumah bawah tanah sebagai rumah kedua, tempat magis di mana keluarga berkumpul dan di mana akar identitas mereka dilestarikan. Nenek Siti Rahayu selalu bilang bahwa kami adalah cabang-cabang pohon yang nenek buyut Kartini tanam, cerita putri, cucu berusia 15 tahun, dan bahwa tanggung jawab kami adalah terus tumbuh, tetapi selalu mengingat dari mana kami berasal. Pengaruh Kartini meluas bahkan ke generasi yang tidak pernah mengenalnya. Cicit-cicitnya mempelajari nilai-nilai keluarga, pengampunan dan ketekunan melalui cerita-cerita yang diceritakan Siti Rahayu. Mereka membawa warisan tanpa sepenuhnya memahami besarnya. Rizky, cicit berusia 17 tahun, memutuskan untuk belajar arsitektur terinspirasi dari cerita tentang Soeharto dan Paman Hendra. Dia ingin menghususkan diri dalam perumahan sosial, melanjutkan pekerjaan keluarga membangun rumah bagi mereka yang membutuhkan. Nenek buyut Kartini mengajarkan saya bahwa seorang arsitek tidak hanya membangun gedung, dia membangun kemungkinan kebahagiaan untuk keluarga. Anissa, cicit berusia 12 tahun, mulai mendokumentasikan reuni keluarga dalam video, membuat arsip digital keluarga untuk melestarikan cerita-cerita untuk generasi mendatang. Saya ingin anak-anak saya, ketika saya punya nanti, bisa mengenal nenek buyut Kartini melalui video, meskipun dia tidak ada di sini.
Rumah bawah tanah juga menjadi pusat penelitian informal tentang silsilah. Siti Rahayu menjaga korespondensi dengan berbagai keluarga di wilayah itu yang mencari kerabat yang hilang. Metode penelitiannya terinspirasi dari teknik yang Kartini gunakan untuk mengikuti kehidupan anak-anaknya, telah menyatukan puluhan keluarga. Kartini mengajarkan saya bahwa menemukan keluarga hanyalah langkah pertama. Yang paling penting adalah membangun hubungan yang bertahan, yang tahan terhadap kesulitan, yang tumbuh seiring waktu. Andi, putra sulung Siti Rahayu, berubah total setelah mengetahui cerita nenek. Dia yang paling enggan membantu orang tua, menjadi yang paling berdedikasi untuk kesejahteraan keluarga. Kisah nenek Kartini menunjukkan kepada saya bahwa orang tua tidak abadi dan bahwa penyesalan adalah beban yang tidak boleh ditanggung siapapun. Saya lebih suka kelelahan merawat keluarga daripada menyesal tidak merawat saat saya punya kesempatan. Andi mendirikan yayasan keluarga yang menawarkan dukungan finansial dan emosional kepada lansia terlantar. Yayasan Kartini telah melayani lebih dari 500 orang di wilayah itu, menawarkan dari bantuan obat-obatan hingga mediasi keluarga untuk rekonsiliasi. Dewi, yang selalu paling pragmatis di antara anak-anak, mengembangkan program kunjungan rumah untuk lansia terisolasi. Dia mengkoordinasikan tim sukarelawan yang menemani, membantu tugas rumah tangga dan mengidentifikasi situasi kerentanan. Ibu saya menceritakan bagaimana nenek Kartini memandangi rumah kami dari kejauhan, bermimpi bisa membantu kami. Sekarang saya masuk ke rumah orang-orang itu dan melakukan apa yang nenek Kartini ingin lakukan. Saya merawat, mendengarkan, menemani. Budi, si bungsu yang paling absen selama krisis orang tua, menjadi penyelenggara resmi reuni keluarga. Dia mengkoordinasikan pertemuan bulanan, acara khusus, perayaan ulang tahun dan tanggal-tanggal penting. Saya belajar bahwa keluarga tidak otomatis, itu adalah pekerjaan harian dan saya ingin bekerja setiap hari untuk layak menjadi bagian dari keluarga yang nenek Kartini bangun. Transformasi anak-anak Siti Rahayu begitu signifikan sehingga mereka sendiri menjadi pembicara di acara-acara tentang hubungan keluarga. Mereka menceritakan pengalaman hampir kehilangan orang tua karena ketidakpedulian dan bagaimana penemuan kisah Kartini mengubah perspektif mereka. Orang tua kami memiliki seluruh sejarah keluarga yang kaya yang tidak kami ketahui, biasa Andi katakan dalam konferensinya. Kami memperlakukan dua orang yang sebenarnya adalah penyintas kisah cinta dan pengorbanan yang luar biasa sebagai beban. Rumah bawah tanah secara resmi dinyatakan sebagai cagar budaya kota, bukan karena usianya atau nilai arsitektur tradisional, tetapi karena makna sosial yang diwakilinya, simbol ketahanan keluarga, cinta tanpa syarat, harapan yang mengalahkan waktu. Siti Rahayu diundang untuk menulis memoarnya, tetapi dia lebih memilih memelihara blog di mana dia berbagi refleksi mingguan tentang keluarga, penuaan dan penemuan identitas yang terlambat. Blog Surat untuk Kartini memiliki ribuan pengikut di seluruh Indonesia. Saya menulis kepada ibu saya setiap minggu menceritakan bagaimana keadaan keluarga kami, bagaimana cucu dan cicitnya tumbuh, bagaimana cinta yang dia tanam terus berbuah. Salah satu refleksinya yang paling banyak dibagikan adalah tentang arti pulang ke rumah. Selama 70 tahun saya pikir rumah hanyalah tempat saya tinggal. Kartini mengajarkan saya bahwa rumah adalah tempat kita dicintai tanpa syarat, tempat sejarah kita dilestarikan, tempat masa depan kita dibangun. Saya tidak hanya kembali ke rumah batu yang diukir di gunung. Saya kembali ke hati keluarga yang tidak pernah berhenti mencintai saya. Dampak cerita itu meluas melampaui batas keluarga dan kota. Universitas-universitas Indonesia mulai mempelajari kasus ini sebagai contoh ketahanan keluarga dan penuaan aktif. Peneliti gerontologi secara teratur mengunjungi rumah untuk memahami bagaimana lingkungan afektif memengaruhi kesejahteraan lansia. Siti Rahayu menjadi konsultan informal untuk panti jompo, membantu mengembangkan strategi untuk mempertahankan ikatan keluarga, bahkan ketika lansia membutuhkan perawatan institusional. Ini bukan tentang di mana orang tinggal, tetapi seberapa terhubung dia merasa dengan sejarah dan keluarganya. Kartini tinggal di gua, tetapi merasa seperti di istana karena dia dikelilingi oleh cinta dan harapan. Bambang mengembangkan gairah baru di usia 77 tahun. Berkebun. Dia membuat taman di permukaan di atas rumah bawah tanah, menanam pohon buah, tanaman obat dan bunga yang menarik burung. Ini adalah caranya menghormati Soeharto yang juga suka bekerja dengan tangan. Soeharto membangun rumah kami dengan menggali ke bawah.
Saya melengkapi pekerjaannya, membangun ke atas menuju matahari. Taman Bambang menjadi titik daya tarik lain dari properti itu. Keluarga-keluarga berkunjung tidak hanya untuk mengenal rumah bawah tanah, tetapi untuk berjalan di antara tanaman dan merenungkan sejarah keluarga mereka sendiri. Agus, di usia 65 tahun, memutuskan untuk pensiun dari bisnis konstruksi sipil untuk mendedikasikan diri sepenuhnya pada proyek sosial yang terinspirasi oleh kisah Kartini. Dia menjual sebagian perusahaan konstruksi dan menciptakan kontraktor cinta yang membangun perumahan sosial secara gratis untuk keluarga dalam situasi rentan. Saya menemukan bahwa membangun rumah untuk orang yang membutuhkan jauh lebih memuaskan daripada membangun Mansion untuk orang yang sudah memiliki segalanya. Hendra pensiun dari teknik tradisional untuk mendedikasikan diri pada pengembangan teknologi berkelanjutan untuk perumahan rakyat. Penelitiannya dibiayai oleh beasiswa menggunakan sumber daya dari paten inovasi sebelumnya. Ayah saya Soeharto mengajarkan saya bahwa teknik sejati bukan dalam perhitungan kompleks, tetapi dalam kemampuan memecahkan masalah nyata orang nyata dengan sumber daya yang tersedia. Setiap tahun yang berlalu, kisah Kartini mendapatkan lapisan makna baru. Anak-anak yang lahir dalam keluarga yang disatukan kembali tumbuh mendengarkan tidak hanya cerita asli, tetapi juga cerita-cerita transformasi yang dihasilkannya. Siti Rahayu memelihara tradisi. Setiap 15 Maret, ulang tahunnya dan penemuan rumah, keluarga berkumpul untuk perayaan khusus. Ini bukan hanya ulang tahunnya, tetapi hari penyatuan kembali keluarga. Pada hari ini kami merayakan tidak hanya kelahiran saya, tetapi kelahiran kembali seluruh keluarga kami. Ini adalah hari di mana kami mengingat bahwa tidak pernah terlambat untuk pulang ke rumah. Selama perayaan ini, setiap anggota keluarga berbagi sesuatu yang mereka pelajari tentang cinta keluarga dalam tahun yang berlalu. Anak-anak terkecil menggambar kartu untuk Nenek Kartini yang tinggal di surga, menjaga kenangan siapa yang tidak pernah mereka kenal secara pribadi tetap hidup. Rumah bawah tanah, yang dimulai sebagai tempat perlindungan dua lansia terlantar, berubah menjadi pusat penyebaran cinta keluarga. Keluarga-keluarga datang dari provinsi lain untuk mengenal cerita itu, untuk mencari inspirasi untuk tantangan relasional mereka sendiri. Siti Rahayu menerima rata-rata 5 pengunjung per minggu, orang-orang dari segala usia yang mendengar ceritanya dan ingin mengenal secara pribadi wanita yang menemukan kembali keluarga di usia 70 tahun. Beberapa orang bertanya apakah saya tidak lelah selalu menceritakan cerita yang sama, tapi saya tidak pernah menceritakan cerita yang sama 2 kali karena terus tumbuh, terus bertransformasi, terus menginspirasi orang-orang baru. Salah satu pengunjung paling mengharukan adalah seorang wanita berusia 80 tahun yang kehilangan kontak dengan anak-anaknya 15 tahun lalu. Setelah mendengar cerita Siti Rahayu, dia memutuskan untuk mencari mereka. 6 bulan kemudian dia kembali ke rumah bawah tanah untuk berterima kasih. Dia telah berdamai dengan ketiga anaknya dan tinggal bersama putri bungsunya. Siti Rahayu menunjukkan kepada saya bahwa tidak pernah terlambat untuk menjadi ibu lagi. Pengunjung memorable lainnya adalah seorang pria berusia 50 tahun yang telah memutus hubungan dengan orang tuanya setelah pertengkaran keluarga. Kisah Kartini membuatnya merenungkan waktu yang hilang dan kemungkinan bahwa orang tuanya tidak akan selamanya ada. Saya menyadari bahwa saya menunggu orang tua saya meminta maaf duluan, tapi kisah Kartini mengajarkan saya bahwa siapa yang mencintai mengambil inisiatif untuk berdamai terlepas dari siapa yang benar. Pengaruh cerita itu juga mencapai profesional yang bekerja dengan lansia, pekerja sosial, perawat geriatri, psikolog yang menghususkan diri pada usia lanjut, mencari Siti Rahayu untuk lebih memahami bagaimana bekerja dengan keluarga dalam proses penyatuan kembali. Kartini mengajarkan saya bahwa pekerjaan dengan lansia tidak bisa hanya berfokus pada individu. Perlu menyertakan seluruh struktur keluarga karena tidak ada yang menua dengan baik tanpa cinta dan tanpa koneksi. Siti Rahayu mengembangkan metodologi informal yang dia sebut protokol Kartini, serangkaian strategi untuk membantu keluarga dalam konflik menemukan jalan rekonsiliasi. Protokol itu sedang dipelajari oleh universitas sebagai alat mediasi keluarga yang potensial. Protokol Kartini tidak teknis atau ilmiah, itu hanyalah panduan berdasarkan cinta tanpa syarat. Pertanyaan pertama selalu adalah, apa yang akan cinta lakukan dalam situasi ini? Rumah bawah tanah dilengkapi dengan auditorium kecil di mana Siti Rahayu memberikan ceramah bulanan tentang menua dengan bermartabat dan cinta. Ceramah itu gratis dan terbuka untuk seluruh komunitas, tetapi tempatnya selalu cepat habis.
Saya mengajarkan apa yang Kartini ajarkan kepada saya, bahwa menua adalah hak istimewa yang tidak semua orang capai dan bahwa kita harus menjadikan hak istimewa ini pengalaman penuh cinta, koneksi dan tujuan. Salah satu ceramah yang paling diminati adalah bagaimana berbicara dengan anak-anak dewasa yang menjauh. Siti Rahayu mengajarkan strategi praktis berdasarkan pengalamannya sendiri berdamai dengan Andi, Dewi dan Budi. Ini bukan tentang penghinaan atau permohonan. Ini tentang komunikasi berdasarkan cinta yang tulus dan kesediaan untuk memaafkan dan memulai kembali. Bambang juga mengembangkan ceramahnya sendiri. Bagaimana mendukung pasangan dalam rekonsiliasi keluarga? Dia mengajarkan pria lain dari generasinya untuk menjadi kehadiran yang mendukung ketika istri mereka menghadapi konflik keluarga. Saya belajar bahwa peran saya bukan menyelesaikan masalah Siti Rahayu dengan anak-anaknya. Itu adalah menjadi pelabuhan aman tempat dia bisa bersandar sementara dia menyelesaikan masalah itu. Cerita itu juga menghasilkan dampak ekonomi positif di wilayah itu. Pariwisata terkait Rumah Cinta Kartini membawa pengunjung dari kota-kota lain menggerakkan ekonomi lokal. Hotel-hotel kecil, restoran dan toko souvenir mendapat manfaat dari aliran orang yang tertarik dengan cerita itu. Pemerintah daerah menciptakan rute cinta keluarga yang mencakup, selain rumah bawah tanah, titik-titik lain di kota yang terkait dengan kisah Kartini dan Soeharto, pemakaman tempat mereka dimakamkan, masjid tempat mereka menikah, sekolah tempat Siti Rahayu mengajar. Siti Rahayu memastikan bahwa aspek pariwisata tidak mendistorsi makna mendalam dari cerita itu. Dia menetapkan aturan ketat untuk kunjungan, kelompok kecil, janji temu terlebih dahulu, kontribusi sukarela untuk pemeliharaan rumah. Rumah Kartini bukan taman hiburan, ini adalah tempat suci di mana cinta mengalahkan semua kesulitan. Siapa yang berkunjung perlu memahami dan menghormati kesucian itu. Proyek paling ambisius yang terinspirasi oleh cerita itu adalah penciptaan Universitas Cinta Keluarga, pusat penelitian dan pengabdian yang berfokus pada studi dan promosi hubungan keluarga yang sehat. Universitas berfungsi dalam kemitraan dengan institusi akademik yang diakui. Siti Rahayu adalah profesor kehormatan universitas yang memberikan kursus tentang rekonsiliasi keluarga di usia lanjut dan pemaknaan ulang penuaan melalui cinta. Kartini mengajarkan saya bahwa kita tidak pernah berhenti belajar tentang cinta. Dan jika saya belajar begitu banyak di usia 70 tahun, bayangkan berapa banyak lagi yang bisa saya ajarkan dan pelajari di usia 80, 90. Universitas juga menawarkan kursus untuk keluarga, lokakarya untuk profesional kesehatan, penelitian tentang umur panjang emosional, semuanya gratis, dibiayai oleh donasi dari orang-orang yang terinspirasi oleh kisah Kartini. Agus dan Hendra adalah dosen sukarelawan, mengajar masing-masing, pembangunan rumah penuh cinta dan arsitektur kebersamaan. Kursus mereka mencampurkan pengetahuan teknis dengan refleksi tentang lingkungan keluarga. Rumah yang tidak sempurna secara teknis tetapi hangat secara emosional, ajar Hendra. Rumah yang paling dirancang dengan baik di dunia hanyalah gedung kosong jika tidak ada cinta di antara dindingnya. Di usia 80 tahun, Siti Rahayu tetap aktif dan berpengaruh. Energinya berasal dari keyakinan bahwa dia memenuhi misi yang ditinggalkan Kartini, menyebarkan cinta keluarga sebagai kekuatan transformatif masyarakat. Setiap keluarga yang berdamai karena cerita kami adalah kemenangan Kartini. Dia hanya ingin menyatukan 3 anaknya, tapi akhirnya menyatukan ratusan keluarga. Setiap tahun Siti Rahayu menerima undangan untuk memberikan konferensi di provinsi lain, untuk berpartisipasi dalam program televisi, untuk menulis buku. Dia menerima secara selektif selalu memprioritaskan kesempatan yang bisa menginspirasi lebih banyak rekonsiliasi keluarga. Saya tidak berbicara untuk menjadi terkenal. Saya berbicara karena saya memiliki tanggung jawab untuk berbagi apa yang Kartini ajarkan kepada saya. Cintanya terlalu besar untuk hanya disimpan dalam keluarga kami. Bambang di usia 80 tahun menjaga rumah bawah tanah dalam kondisi sempurna. Dia bilang itu adalah caranya menghormati Soeharto, menunjukkan bahwa karya yang dia mulai terus dirawat dan dihargai. Soeharto membangun rumah ini untuk bertahan selama generasi. Adalah tanggung jawab saya untuk memastikan itu benar-benar bertahan agar cicit dari cicit Kartini bisa mengenal cerita ini. Rumah itu dilengkapi dengan panel surya dan sistem penampungan air hujan, modernisasi yang menghormati semangat berkelanjutan asli Soeharto. Rumah itu sepenuhnya mandiri secara energi,
contoh konstruksi ramah lingkungan puluhan tahun sebelum konsep ini menjadi populer. Perpustakaan rumah sekarang berisi lebih dari 3.000 surat dari orang-orang yang mengunjungi tempat itu dan ingin berbagi cerita rekonsiliasi keluarga mereka sendiri. Siti Rahayu membaca semuanya. Dia merespons secara pribadi yang meminta bimbingan. Setiap surat adalah benih cinta Kartini yang berkecambah di keluarga yang berbeda. Sangat mengharukan melihat bagaimana sebuah cerita bisa melipat gandakan cinta ke seluruh dunia. Salah satu surat paling mengharukan datang dari keluarga Jepang yang mendapat akses ke cerita melalui media sosial. Putranya telah pindah ke Indonesia dan kehilangan kontak dengan orang tuanya di Jepang. Kisah Kartini menginspirasinya untuk mencari mereka, menghasilkan rekonsiliasi antarkontinental. Cinta tidak memiliki batas geografis atau budaya. Kartini mengajarkan itu tanpa meninggalkan kota kecilnya di Indonesia. Siti Rahayu menjaga korespondensi rutin dengan lebih dari 200 keluarga yang berdamai setelah mengenal ceritanya. Ini seperti jaringan dukungan mutual internasional, di mana keluarga berbagi pengalaman dan saling menyemangati. Kartini menciptakan lebih dari keluarga yang disatukan kembali. Dia menciptakan gerakan global penghargaan cinta keluarga. Cucu-cucu Siti Rahayu, sekarang dewasa muda, membawa warisan Kartini dalam pilihan profesional dan pribadi mereka. Putri menjadi pekerja sosial yang menghususkan diri dalam mediasi keluarga. Rizky lulus arsitektur dan bekerja secara eksklusif dengan perumahan sosial. Anissa belajar jurnalisme dengan fokus pada cerita manusia yang menginspirasi perubahan sosial. Kami tumbuh mengetahui bahwa hidup kami memiliki tujuan yang lebih besar. Kami adalah kelanjutan misi nenek buyut Kartini untuk menyebarkan cinta ke seluruh dunia. Cicit-cicit Kartini, generasi keempat yang diuntungkan oleh ceritanya, tumbuh dalam lingkungan keluarga di mana rekonsiliasi dan pengampunan adalah nilai-nilai sentral. Mereka belajar sejak kecil bahwa konflik adalah bagian dari hubungan, tetapi cinta sejati selalu menemukan jalan untuk mengatasinya. Cicit-cicit saya tidak akan pernah mengenal Kartini secara pribadi, renungkan Siti Rahayu, tetapi mereka tahu persis jenis cinta yang dia wakili. Itulah warisan terbesar yang bisa dia tinggalkan. Rumah bawah tanah menjadi model yang dipelajari secara internasional tentang bagaimana mengubah rasa sakit pribadi menjadi manfaat sosial. Delegasi dari negara lain mengunjungi tempat itu untuk memahami bagaimana cerita keluarga individual menghasilkan dampak kolektif yang begitu signifikan. Siti Rahayu diundang oleh Organisasi Budaya Dunia untuk berpartisipasi dalam konferensi tentang warisan tak benda kemanusiaan, cerita-cerita yang mengubah masyarakat. Dia mewakili Indonesia berbicara tentang bagaimana tradisi keluarga bisa menjadi alat perubahan sosial. Kartini tidak pernah membayangkan bahwa rumahnya yang tersembunyi di gunung akan dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh dunia. Tapi cinta sejati selalu memiliki jangkauan lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Konferensi itu menghasilkan proyek global pemetaan cerita cinta yang mengubah komunitas. Kisah Kartini dipilih sebagai studi kasus utama, menginspirasi inisiatif serupa di negara lain. Di usia 81 tahun, Siti Rahayu terus menemukan aspek baru kepribadian Kartini melalui benda-benda dan dokumen yang masih muncul di rumah. Baru-baru ini dia menemukan buku harian rahasia di mana Kartini mencatat mimpi-mimpinya selama tahun-tahun perpisahan dari anak-anaknya. Bahkan saat tidur, dia bermimpi tentang kami. Dia bermimpi tentang reuni kami, tentang pelukan kami, tentang kehidupan kami sebagai keluarga. Mimpinya menjadi kenyataan kami. Mimpi-mimpi Kartini yang tercatat dalam buku harian mengungkapkan detail mengejutkan tentang koneksi emosionalnya dengan anak-anak meskipun terpisah dari mereka. Dia bermimpi tentang situasi spesifik yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Siti Rahayu, Agus dan Hendra, seolah-olah ada koneksi yang tidak bisa dijelaskan di antara mereka. Sains mungkin tidak menjelaskannya, tapi cinta menjelaskan segalanya. Kartini terhubung dengan kami dengan cara yang melampaui pemahaman rasional. Buku harian mimpi Kartini menjadi objek studi bagi peneliti yang tertarik pada koneksi emosional antara orang tua dan anak yang terpisah. Universitas-universitas meminta akses ke materi untuk penelitian tentang ikatan keluarga dan intuisi keibuan. Siti Rahayu memberikan salinan untuk studi, tetapi menyimpan dokumen asli di rumah, menganggapnya terlalu sakral untuk dibawa keluar dari sana. Itu adalah percakapan malam yang Kartini lakukan dengan kami selama 60 tahun. Tidak bisa diperlakukan sebagai dokumen akademis biasa.
Penemuan buku harian menghasilkan lebih banyak kunjungan ke rumah. Ibu-ibu yang menyerahkan anak untuk adopsi mencari Siti Rahayu untuk berbagi pengalaman serupa. Anak-anak adopsi datang mencari harapan bahwa ibu kandung mereka juga memikirkan mereka dengan cinta. Kartini memberikan suara kepada jutaan ibu yang diam yang mencintai anak-anak yang jauh. Buku hariannya mewakili semua ibu yang menangis pelan agar tidak terdengar. Tradisi Festival Kartini tumbuh dan hari ini berlangsung selama seminggu penuh di bulan Maret, berakhir pada tanggal 15 ulang tahun Siti Rahayu. Ada hari-hari penuh kegiatan, konferensi, lokakarya, reuni keluarga, perayaan dan pertemuan besar pada hari Minggu. Festival ini bukan hanya tentang Kartini, ini tentang semua kesendirian yang ada di dunia, semua ibu dan ayah yang mencintai tanpa syarat, semua keluarga yang bertemu kembali. Selama festival, rumah bawah tanah menerima dekorasi khusus yang dibuat oleh cucu dan cicit Kartini. Bunga, umbul-umbul, poster dengan frasa inspiratif yang ditulis oleh Kartini sendiri dalam surat-suratnya. Kami mengubah rumah menjadi pesta. Karena Kartini layak mendapat pesta. Dia menghabiskan hidupnya membangun kebahagiaan untuk orang lain. Sekarang saatnya merayakan kebahagiaan yang dia berikan kepada kami. Festival ini menarik peserta dari berbagai negara. Seluruh keluarga bepergian ke Yogyakarta khusus untuk berpartisipasi dalam peringatan itu. Banyak yang menceritakan bahwa mereka terinspirasi oleh cerita itu untuk menyelesaikan konflik keluarga mereka sendiri. Siti Rahayu, keluargamu bukan hanya milik Indonesia, tetapi milik dunia. Kartini telah menjadi nenek kemanusiaan, kata seorang pengunjung dari Belanda selama Festival 2023. Frasa nenek kemanusiaan menyebar dan Kartini mulai disebut demikian oleh orang-orang yang mengenal ceritanya, bahkan tanpa memiliki ikatan keluarga langsung dengannya. Siti Rahayu mengorganisir proyek bernama Surat untuk Nenek Kemanusiaan, di mana orang-orang dari seluruh dunia mengirim surat kepada Kartini menceritakan kisah rekonsiliasi keluarga mereka sendiri yang terinspirasi olehnya. Saya menerima surat dalam bahasa yang tidak saya mengerti, tapi saya memahami dengan sempurna cinta yang mereka bawa. Kartini terus menyatukan keluarga, meskipun dia tidak lagi ada secara fisik di sini. Surat-surat itu diterjemahkan oleh sukarelawan dan diorganisir dalam volume-volume yang membentuk koleksi khusus di perpustakaan rumah. Sudah ada lebih dari 15.000 surat dari 60 negara berbeda. Seolah-olah Kartini memiliki korespondensi setelah kematian dengan seluruh dunia. Dan semua surat berbicara tentang cinta, pengampunan dan keluarga. Siti Rahayu, Bambang, Agus dan Hendra, semuanya sekarang berusia 80-an, tetap aktif dan bersatu, membuktikan bahwa usia tua bisa menjadi fase kepenuhan ketika dijalani dalam keluarga yang penuh kasih. Kartini mengajarkan kami untuk menua dengan tujuan. Setiap hari yang kami jalani adalah kesempatan untuk menghormati cinta yang dia berikan kepada kami dan melipat gandakan cinta itu untuk orang lain. Rumah bawah tanah dilengkapi dengan ramp aksesibilitas dan sumber daya lain agar anggota keluarga yang lebih tua dapat terus mengunjungi tempat itu dengan aman dan nyaman. Rumah kami perlu menua bersama kami, selalu menjaga pintu terbuka untuk semua generasi keluarga. Bambang mengembangkan artritis di tangannya, tetapi tetap merawat taman dengan bantuan cicit-cicit Kartini. Dia mengajarkan anak-anak cara menanam, cara merawat tanaman, cara mengamati siklus alam. Saya mengajarkan mereka bahwa taman seperti keluarga. Membutuhkan perawatan harian, kesabaran untuk tumbuh dan cinta untuk berkembang. Tanaman dari Taman Bambang digunakan dalam teh dan obat tradisional yang dia siapkan untuk seluruh keluarga. Ini adalah caranya merawat kesehatan semua orang, menjaga tradisi Kartini untuk selalu menyiapkan sesuatu yang istimewa ketika keluarga berkumpul. Siti Rahayu mengembangkan diabetes, tetapi mengontrol penyakitnya dengan sempurna, menjaga pola makan yang tepat dan olahraga teratur. Dia berjalan setiap hari di Taman Bambang, merenungkan kehidupan dan mempersiapkan secara mental kata-kata yang akan dia bagikan dengan pengunjung yang datang secara teratur. Saya menjaga kesehatan karena saya punya tanggung jawab. Banyak orang bergantung pada kisah Kartini untuk menemukan harapan dalam kehidupan mereka sendiri. Agus mengalami serangan jantung ringan di usia 78 tahun, tetapi pulih sepenuhnya. Dia bilang kejutan itu membuatnya lebih menghargai setiap momen bersama keluarga. Saya pikir saya akan bertemu Kartini dan Soeharto tanpa menyelesaikan pekerjaan yang mereka mulai.
Sekarang saya merawat diri lebih baik agar bisa bekerja lebih banyak tahun untuk keluarga. Hendra mengembangkan katarak, tetapi setelah operasi dia bisa melihat dengan sempurna lagi. Dia bercanda mengatakan bahwa sekarang dia bisa melihat lebih baik daripada di masa mudanya. Kartini memberi saya mata baru di usia 80 tahun. Sekarang saya melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Detail cinta antar orang, gerakan kecil yang membuat perbedaan. Kesehatan keempat lansia itu dirawat oleh tim medis yang terbentuk secara alami di antara profesional yang terinspirasi oleh cerita keluarga. Dokter, perawat dan fisioterapis menawarkan perawatan sukarela, menganggap itu kehormatan untuk merawat orang-orang yang begitu banyak berkontribusi kepada komunitas. Merawat keluarga Kartini adalah cara kami membalas semua kebaikan yang mereka lakukan untuk kota kami dan untuk begitu banyak keluarga lain, jelas Dr. Widodo, dokter geriatri sukarelawan. Rumah bawah tanah secara resmi dinyatakan sebagai warisan afektif kemanusiaan oleh Dewan Kebudayaan Kota, kategori khusus yang diciptakan secara eksklusif untuk mengakui nilai emosional dan sosialnya. Ini bukan warisan sejarah dalam pengertian tradisional, ini adalah warisan hati manusia, tempat di mana cinta membangun mahakarya, kata wali kota dalam upacara penetapan. Siti Rahayu dihormati dengan gelar warga berjasa Yogyakarta. Selama upacara dia mendedikasikan kehormatan itu untuk mengenang Kartini. Saya hanya pembawa pesan Kartini. Semua kehormatan yang saya terima adalah miliknya, yang memiliki keberanian untuk mencintai ketika mencintai adalah sinonim dengan menderita. Kehormatan itu disertai dengan penciptaan beasiswa Kartini untuk pemuda yang tertarik bekerja dengan lansia atau dengan mediasi keluarga. Siti Rahayu berpartisipasi dalam seleksi penerima beasiswa pertama. Kartini selalu percaya pada pendidikan sebagai alat transformasi. Beasiswa ini memungkinkan pemuda belajar untuk membantu keluarga lain seperti Kartini membantu keluarga kami. Penerima beasiswa pertama dari program ini mengembangkan proyek inovatif untuk mendukung lansia, termasuk aplikasi yang menghubungkan lansia terisolasi dengan keluarga yang bersedia mengadopsi mereka secara afektif. Teknologi melayani cinta. Kartini akan menyetujuinya. Dia selalu menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk merawat keluarga. Siti Rahayu berpartisipasi secara teratur dalam komite seleksi untuk penerima beasiswa baru, selalu memprioritaskan kandidat yang menunjukkan pemahaman tulus tentang pentingnya ikatan keluarga antar generasi. Saya tidak mencari hanya kompetensi teknis, saya mencari hati yang memahami bahwa bekerja dengan lansia adalah bekerja dengan orang-orang yang penuh sejarah, kebijaksanaan dan cinta untuk diberikan. Pengaruh cerita itu melampaui batas akademis dan sosial yang menginspirasi seniman dari berbagai bidang. Sebuah grup teater menciptakan pertunjukan rumah waktu berdasarkan kisah Kartini. Seorang komposer menulis kantata Surat Cinta Abadi. Seorang sineas memproduksi dokumenter Kartini, Ibu yang Membangun Cinta. Seni adalah bahasa universal cinta. Ketika seniman menceritakan kisah Kartini, mereka menerjemahkannya untuk orang-orang yang mungkin tidak akan terjangkau hanya dengan kata-kata. Siti Rahayu menghadiri pemutaran perdana semua karya seni yang terinspirasi oleh Kartini. Selalu terharu melihat bagaimana bahasa yang berbeda berhasil menangkap esensi cerita. Setiap karya adalah cara berbeda di mana Kartini terus berbicara dengan dunia. Dia berbicara melalui teater, melalui musik, melalui film, melalui setiap seni yang menyentuh hati manusia. Royalti dari karya seni disumbangkan ke Yayasan Kartini, memperluas sumber daya yang tersedia untuk proyek dukungan keluarga dan lansia. Kartini terus menyediakan untuk keluarga bahkan puluhan tahun setelah pergi. Sekarang dia menyediakan untuk keluarga yang mencakup ribuan orang di dunia. Yayasan memperluas kegiatannya untuk menyertakan mediasi keluarga gratis, dukungan psikologis untuk lansia terlantar, program keaksaraan untuk usia lanjut dan proyek perumahan layak untuk orang dalam situasi rentan. Setiap proyek yayasan merespons kebutuhan yang Kartini identifikasi selama hidupnya. Dia mengamati tidak hanya keluarga kami, tetapi seluruh komunitas di sekitarnya. Siti Rahayu terus menjadi penasihat utama yayasan, mengarahkan pilihan berdasarkan apa yang dia percaya Kartini akan lakukan dalam setiap situasi. Saya selalu bertanya, apa yang akan Kartini lakukan? Dan jawabannya selalu melibatkan lebih banyak cinta, lebih banyak pengertian, lebih banyak kesediaan untuk membantu. Pertanyaan, apa yang akan Kartini lakukan? Telah menjadi ungkapan terkenal di wilayah itu.
Keluarga-keluarga menggunakannya untuk mengambil keputusan sulit. Profesional menggunakannya untuk mengarahkan perawatan. Pemuda menggunakannya untuk memilih karir. Kartini telah menjadi kompas moral untuk komunitas kami. Ketika orang tidak tahu arah mana yang harus diambil, mereka memikirkan apa yang akan cinta tanpa syarat lakukan. Siti Rahayu mengembangkan serangkaian buku panduan edukatif berdasarkan prinsip-prinsip Kartini. Bagaimana membangun jembatan keluarga. Pengampunan yang menyembuhkan generasi. Menua dengan cinta dan martabat. Bagaimana berbicara dengan orang yang telah kita sakiti? Kartini berbicara melalui surat dan tindakan. Sekarang dia berbicara melalui buku panduan yang bisa menjangkau tempat-tempat di mana kami tidak pernah bisa pergi secara pribadi. Buku panduan didistribusikan secara gratis di sekolah, pusat kesehatan, masjid dan pusat komunitas. Sudah diterjemahkan ke 12 bahasa dan didistribusikan di 20 negara. Luar biasa bagaimana prinsip sederhana berdasarkan cinta bisa menjadi universal. Apa yang berhasil untuk keluarga Indonesia, kami berhasil untuk keluarga di seluruh dunia. Salah satu buku panduan yang paling diminati adalah bagaimana mempersiapkan anak untuk merawat orang tua lansia. Siti Rahayu menulis berdasarkan pengalamannya melihat anak-anak yang egois berubah menjadi pengasuh yang berdedikasi. Kartini mengajarkan saya bahwa kita tidak boleh menyerah pada anak-anak, tidak peduli seberapa jauh mereka. Cinta memiliki kekuatan untuk mengubah hati manapun. Buku panduan itu mencakup strategi praktis untuk komunikasi antar generasi, tips untuk menciptakan kenangan keluarga yang bermakna, saran untuk ritual keluarga yang memperkuat ikatan. Keluarga tidak otomatis dibangun hari demi hari melalui gerakan kecil, percakapan yang tulus, waktu yang didedikasikan satu sama lain. Siti Rahayu secara teratur menerima surat dari orang tua dan anak-anak yang berhasil memperbaiki hubungan mereka mengikuti panduan dari buku panduan. Setiap surat adalah konfirmasi bahwa pekerjaan Kartini terus berbuah. Kartini menanam benih cinta pada tahun 1958 ketika saya lahir. 60 tahun kemudian benih itu menjadi hutan yang menaungi ribuan keluarga. Di usia 82 tahun, Siti Rahayu menjaga tradisi menulis mingguan di blog surat untuk Kartini. Refleksi terbarunya membahas warisan yang ingin dia tinggalkan untuk generasi berikutnya. Kartini mengajarkan saya bahwa tanggung jawab kita bukan hanya hidup dengan baik, tetapi meninggalkan dunia lebih baik untuk mereka yang datang sesudahnya. Saya berharap saya memenuhi tanggung jawab itu. Salah satu refleksinya yang paling banyak dibagikan adalah tentang arti menua dikelilingi cinta. Menua bukan kehilangan kemampuan, ini mengubah pengalaman menjadi kebijaksanaan, rasa sakit menjadi pengertian, tahun-tahun menjadi sejarah untuk dibagikan. Kartini menua dengan membangun cinta. Saya menua dengan menyebarkan cinta yang dia bangun. Siti Rahayu mulai mempersiapkan generasi baru untuk melanjutkan pekerjaan pelestarian dan penyebaran kisah Kartini. Cucu dan cicitnya menerima pelatihan khusus tentang mediasi keluarga, komunikasi empatik dan kepemimpinan komunitas. Saya tidak ingin kisah Kartini mati bersama saya. Saya ingin itu dilanjutkan oleh orang-orang yang benar-benar memahami kekuatan transformatif cinta keluarga. Putri, cucu pekerja sosial, sedang dipersiapkan untuk mengambil alih koordinasi proyek sosial yayasan. Rizky, cucu arsitek, akan bertanggung jawab atas pemeliharaan fisik rumah dan perluasan proyek perumahan. Anissa, cucu jurnalis, akan mengurus komunikasi dan catatan sejarah. Setiap cucu memiliki bakat khusus yang bisa melayani warisan Kartini. Saya hanya membantu mereka menemukan cara menggunakan bakat itu untuk melanjutkan pekerjaannya. Transisi generasi terjadi secara bertahap, memungkinkan Siti Rahayu mempertahankan pengawasan sementara generasi baru mengambil tanggung jawab yang semakin besar. Kartini mengajarkan saya bahwa mendelegasikan bukan menyerah, ini mempercayai bahwa cinta yang kita tanam akan terus tumbuh melalui orang lain. Bambang, di usia 82 tahun, tetap menjadi penjaga resmi rumah bawah tanah. Dia mengembangkan program pelatihan untuk penjaga muda, mengajarkan tidak hanya pemeliharaan fisik tempat itu, tetapi pentingnya sejarah dan emosionalnya. Rumah ini suci. Siapa yang merawatnya perlu memahami bahwa dia tidak hanya merawat batu dan kayu, tetapi simbol cinta yang menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Agus dan Hendra, keduanya berusia 80 tahun, tetap aktif dalam proyek sosial mereka,
tetapi mulai melatih penerus di antara anak dan cucu mereka sendiri. Misi kami lebih besar dari kehidupan individu kami. Kami perlu memastikan itu berlanjut bahkan ketika kami tidak lagi ada di sini. Rumah bawah tanah baru-baru ini menerima perluasan besar terakhirnya, perpustakaan digital di mana seluruh sejarah Kartini didigitalkan dan tersedia untuk peneliti dari seluruh dunia. Kartini selalu melestarikan sejarah keluarga kami dalam surat dan benda fisik. Sekarang kami melestarikan sejarahnya dengan cara yang tidak akan pernah bisa hilang. Perpustakaan digital mencakup tidak hanya dokumen asli Kartini, tetapi juga semua surat yang diterima dari orang-orang yang terinspirasi oleh cerita, catatan proyek sosial yang dikembangkan, kesaksian keluarga yang berdamai. Ini adalah arsip hidup kekuatan transformatif cinta. Peneliti masa depan akan dapat mempelajari bagaimana cerita individu menghasilkan perubahan sosial pada skala global. Siti Rahayu secara pribadi mengawasi digitalisasi, memastikan setiap dokumen diperlakukan dengan rasa hormat yang layak untuk kepentingan emosionalnya. Setiap kertas yang Kartini sentuh membawa cinta. Bahkan saat mendigitalkan, kami memperlakukan setiap dokumen sebagai relik suci. Perpustakaan digital sudah menerima pertanyaan dari peneliti di 15 negara yang mempelajari topik seperti ketahanan keluarga, penuaan aktif, mediasi konflik, dan arsitektur vernakular. Kartini sedang dipelajari di universitas yang tidak pernah dia bayangkan ada. Cinta sederhananya menjadi objek penelitian akademis internasional. Salah satu penelitian paling menarik sedang dilakukan oleh sosiolog Jepang yang ingin memahami bagaimana tradisi keluarga Indonesia dapat diadaptasi untuk memperkuat ikatan keluarga dalam budaya Jepang. Sangat menarik melihat bagaimana cinta tidak memiliki batas budaya. Apa yang berhasil untuk Kartini dapat menginspirasi keluarga dalam budaya yang sama sekali berbeda. Siti Rahayu berpartisipasi secara teratur dalam konferensi video dengan peneliti internasional berbagi refleksi tentang kepribadian Kartini dan tentang faktor-faktor yang membuat ceritanya begitu berdampak. Saya berbicara dengan orang-orang yang tidak pernah ke Indonesia, tetapi yang mengenal Kartini lebih baik daripada banyak tetangganya. Cintanya melampaui semua hambatan. Proyek paling ambisius yang sedang dikembangkan adalah penciptaan rumah Kartini di negara lain, pusat dukungan keluarga yang terinspirasi oleh rumah bawah tanah asli. Sudah ada inisiatif yang dikonfirmasi di Malaysia, Belanda, dan Jepang. Dan Kartini tidak pernah meninggalkan Yogyakarta, tetapi cintanya sedang bepergian ke seluruh dunia dan berakar di tempat-tempat yang bahkan tidak dia bayangkan ada. Siti Rahayu diundang untuk secara pribadi meresmikan rumah Kartini internasional pertama yang akan dibangun di Jakarta. Di usia 82 tahun ini akan menjadi perjalanan pertamanya keluar kota. Saya tidak pernah berpikir akan bepergian ke kota lain di usia 82 tahun untuk berbicara tentang ibu saya. Tapi cinta Kartini tidak mengenal batas, jadi saya juga tidak bisa mengenalnya. Rumah Kartini di Jakarta akan menjadi pusat mediasi keluarga dan dukungan lansia yang dibangun mengikuti prinsip arsitektur Soeharto dan prinsip afektif Kartini. Setiap rumah Kartini yang dibangun di dunia akan menjadi potongan kecil dari rumah bawah tanah kami. Kartini terus membangun rumah di mana cinta bisa tumbuh. Siti Rahayu mulai menulis memoir terakhirnya, sebuah buku yang dia sebut pelukan terakhir Kartini. Refleksinya tentang 15 tahun menjalani warisan ibu yang dia temukan di usia 70 tahun. Saya ingin meninggalkan catatan tidak hanya tentang apa yang Kartini lakukan, tetapi apa yang terus dia lakukan melalui orang-orang yang tersentuh oleh ceritanya. Buku itu akan mencakup surat-surat terpilih dari orang-orang di seluruh dunia yang terinspirasi oleh cerita, foto-foto evolusi rumah bawah tanah, cerita-cerita rekonsiliasi keluarga dan refleksi tentang makna universal cinta keibuan. Ini akan menjadi surat terakhir saya untuk Kartini menceritakan kepadanya bagaimana kisah cinta keluarga kecilnya berubah menjadi gerakan rekonsiliasi global. Siti Rahayu bekerja pada buku itu setiap pagi, duduk di meja tempat Kartini menulis suratnya selama puluhan tahun. Dia bilang dia merasakan kehadiran ibunya membimbing setiap kata. Saya menulis di mejanya dengan penanya memandang ke jendela yang dia pandangi. Seolah-olah dia mendiktekan apa yang harus ditulis. Buku itu ditunggu oleh penerbit dari beberapa negara yang ingin menerbitkannya secara bersamaan dalam berbagai bahasa. Siti Rahayu bersikeras bahwa semua hak cipta disumbangkan ke Yayasan Kartini. Kartini tidak pernah meminta bayaran untuk cinta yang dia berikan. Saya tidak bisa meminta bayaran untuk kisah cinta yang dia tinggalkan untuk saya.
Di usia 83 tahun, Siti Rahayu mempertahankan energi seperti biasa, terinspirasi oleh tanggung jawab untuk menghormati warisan Kartini selagi dia masih memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setiap hari yang saya jalani adalah hadiah yang Kartini berikan kepada saya. Saya menggunakan setiap hari untuk melipat gandakan cinta yang dia ajarkan kepada saya. Rutinitas hariannya tetap berpusat pada rumah bawah tanah. Pagi menulis, sore menerima pengunjung, malam bersama keluarga. Ini adalah kehidupan sederhana, tetapi sangat bermakna. Kartini mengajarkan saya bahwa kebahagiaan tidak ada dalam pencapaian besar, tetapi dalam momen kecil cinta yang dibagikan. Saya menjalani setiap hari seperti yang dia ajarkan. Rumah bawah tanah tetap menjadi jantung keluarga yang disatukan kembali dan pusat penyebaran cinta Kartini ke dunia. Ini adalah tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu, di mana air mata berubah menjadi senyuman, di mana harapan tidak pernah mati. Rumah yang Kartini bangun batu demi batu ini menjadi tempat paling penting dalam hidup saya. Di sini saya menemukan siapa saya, dari mana saya berasal dan apa tujuan saya di dunia. Siti Rahayu tahu bahwa hari-harinya di bumi terbatas, tetapi dia tidak menunjukkan kesedihan atau ketakutan. Sebaliknya, dia merasa terpenuhi oleh kepastian bahwa dia berhasil menghormati cinta Kartini dan meneruskan pesannya. Ketika tiba waktuku untuk pergi, aku akan bertemu Kartini yang bangga dengan apa yang kami lakukan dengan cinta yang dia tanam. Aku akan menceritakan kepadanya tentang setiap keluarga yang berdamai, setiap lansia yang menemukan martabat, setiap hati yang belajar mencintai lebih baik. Akhir cerita. Sekarang kami ingin tahu pendapatmu tentang kisah mengharukan ini. Apakah menurutmu cinta seorang ibu benar-benar bisa mengalahkan puluhan tahun perpisahan? Apakah kamu pernah mengalami pengalaman rekonsiliasi keluarga? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan ceritakan dari mana kamu menonton kami. Partisipasimu sangat penting bagi komunitas kami. Tinggalkan like jika cerita ini menyentuh hatimu dan terutama subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya seperti ini. Terima kasih banyak atas kebersamaanmu.